Ya betul. J. Baik, kita mulai aja nih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu, para pegiat luar biasa, para pegiat gerakan sekolah menyenangkan dari Kota Pekalongan dan sekitarnya. Selamat datang kami ucapkan kepada Bunda Lili selaku pendamping kita dari GSM Indonesia. Dan selamat datang juga kami ucapkan kepada Ibu Linda Asmarani dan Bapak Widodo. Masya Allah, ini eh, saya sangat sangat berterima kasih ya mendapat kesempatan luar biasa bisa bergabung di pendampingan GSM ya, pendampingan ini yang keempat kalinya dan ini naratornya dapat spill-spill luar biasa sekali ini katanya. Heboh katanya Bapak Ibu. Nah, baik Bapak Ibu semua yang sudah hadir di ruang Zoom ini, Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bertatap maya, untuk belajar bersama, kita lebih mengenal dan mendalami seperti apa sih GSM itu. Nah, pada siang kali ini kita akan berbagi praktik baik dan cerita-cerita yang tentunya akan semakin menambah wawasan kita tentang GSM dan value-value-nya yang pastinya sangat sejalan sekali dengan ini ya pemelaksanaan kurikulum Merdeka. Nah, ini sangat membantu dan mendukung untuk menciptakan nuansa atau suasana belajar yang menyenangkan bagi anak-anak didik kita. Baik, namun sebelumnya saya minta izin ini ya, saya izin untuk memperkenalkan para narator kita pada siang hari ini. Yang pertama ada Ibu Linda Asmarani, SPDI MM. Beliau ini dari Tangerang Selatan ya Bun ya, dari Tangerang Selatan. Nah, ini luar biasa. Beliau ini adalah Iya Bu. ya, Bu di Kepala Tangerang Madrasah Aliyah Selatan. Subono Mantovani. Nah, beliau ini juga sudah eh, MA. apa ya, sudah mandegani ya, kalau bahasa Jawa itu mandegani, sudah keluyutan itu Bunda, sudah keluyutan menjadi kepala kepala sekolah, kepala sekolah, yaitu selama Waalaikumsalam warahmatullahi 14 tahun wabarakatuh. luar biasa ini. Saya belum ada apa-apanya ini Pak Edi. 14 tahun menjabat sebagai Kepala Madrasah Aliyah Subono Mantovani, Tangerang ya, Bapak Ibu. Dan ini selain menjadi kepala sekolah, beliau juga menjabat sebagai Kepala Biro SDM, Sumber Daya Manusia ya Bun ya, di Yayasan Subono. Nah, yayasan ini perlu Bapak Ibu ketahui bahwa Yayasan Subono ini merupakan yayasan yang dimiliki oleh keluarga almarhum Bapak eh, Habibie, ya, mantan wakil presiden kita. Luar biasa sekali ini. Beri aplaus untuk Ibu Linda. Luar biasa, Bun. Nah, kemudian untuk narator kita yang Linda kedua, asmaranya. iya, ada Bapak Widodo. Nah, ini juga tak kalah heboh ini pastinya. Katanya, kata Pak Widodo ini tah deso. Tah deso tapi yang tidak deso nih loh Pak ya. Ya, ini Bapak Widodo ini aslinya Bantul ya Pak. Bantul, kelahiran Bantul. Dan sangat kelihatan ini Pak ya, kelihatan dari auranya, aura Cah Deso katanya. Tapi sangat luar biasa bisa membangun desanya ya Pak ya. Nah ini Pak Widodo ini sekarang menjabat sebagai Kepala SD Baran, Baran 1, Rongkop Gunung Kidul. Wah namanya ini agak itu ya Pak ya, tadi saya Rongkop tak kirain Rangkep ya Pak. Rongkop, Rongkop Gunung Kidul, luar biasa sekali. Eh, ini nanti Bapak Ibu semua, kedua narator kita kali ini akan berbagi tentang
bagaimana sekolah itu menjadi sebuah komunitas, menjelaskan dan berbagi seperti apa sih kita menjalin keterhubungan, sehingga sekolah itu menjadi suatu komunitas yang diharapkan, sangat diharapkan oleh para peserta didik sebagai rumah kedua mereka, ya, yang menyenangkan dan pastinya tidak bosan untuk berlama-lama di sekolah. Ya, baik Bapak Ibu semua, langsung saja tidak usah berlama-lama. Kita akan memberikan kesempatan yang pertama ini kepada Ibu Linda Asmarani. Kemudian setelah nanti Bu Linda menyampaikan, dilanjut oleh Pak Widodo. Nah, setelah kedua narator kita menyampaikan, kita lanjut dengan kegiatan diskusi, kemudian dan refleksi, dan terakhir penutup. Baik, Bapak Ibu semua, kita simak dan kita saksikan kehebohan dari Ibu Linda Asmarani. Monggo Ibu. Ya, Mbak Sri, terima kasih. Ini berlebihan banget deh kayaknya. Saya tuh aslinya pendiam. Oh, berdiam. Gak ada heboh-hebohnya. Ya, Aslinya pendiam loh Bu Sri. Oh, gitu Beliau ya, itu Pak. Loh, diam-diam kalau menghanyutkan, kalau diam nanti nggak ada suaranya di sini, Pak. diam-diam menghanyutkan, diam-diam. diam-diam aku suka kamu gitu. Oh, luar biasa suaranya ini merdu, Bun. Mbak Sri, ini kan jam Iya, kredit ya, jam-jamnya ya, ngantuk, jam-jamnya habis betul. nasi Padang. Oh, pasti, aduh, rasanya pengen kucek-kucek mata gitu kan ya. Iya, Jadi betul sekali. apa ya, luar biasa nih. Sebetulnya saya ada kegiatan hari ini, Oke. tapi saking cintanya saya sama Bapak Ibu di sini di Pekalongan Raya ya. Saya panggil kakak-kakak aja ya, kan kita seumuran, masih muda Oh semua. iya, Ya, saya masih muda ya, muda Bu ya. semua, auranya Oke, udah kasih semua. siap-siap. Saya panggil kakak ya. Ya, Nah, kakak-kakak, Masya Allah. Saya Kak justru Linda. yang hari ini tuh bahagia banget loh, Mbak Sri, Pak Nuredi, ada Pak Ri juga di sini, saudara saya semarga ya, semarga GSM. Jadi kita punya marga baru namanya marga GSM. Soalnya semua di kontak itu GSM Ri, GSM Nuredi. Dapatnya kan kita punya marga baru, marga GSM. Heeh, sebetulnya saya yang sangat bahagia bisa ada di bagian dari teman-teman semua, saudara-saudara semua di Pekalongan Raya. Jadi saya kangen menyapa teman-teman saya yang seperjuangan ya. Kita semua seperjuangan, kita punya cita-cita yang sama, kita sama-sama harus punya power untuk melukis wajah anak bangsa ke depan. Karena eh, di mana kelas-kelas kita itu ya itulah calon-calon pemimpin bangsa ke depan gitu, Mbak Sri. Jadi sebetulnya saya yang harusnya bangga dan seneng bisa jadi bagian dari teman-teman di Pekalongan Raya nih. Iya, Dan kami juga kebetulan, senang, Bun. iya, jadi berlebihan banget kalau, aduh, rasanya tadi tuh pembukanya terlalu wah gitu. Ya, sebetulnya gini sih, berawal dari keresahan saya, kegelisahan, kemudian tadi ya disebutkan 14 tahun jadi kepala madrasah, ngapain aja sih gitu kan. Pasti ada bosennya, ada gabutnya, terus gimana kita bisa kasih bahan bakar ke orang-orang kalau kita sendiri kadang-kadang ngerasa jenuh gitu kan. eh, Kegundahan itu, keresahan itu kan akhirnya kita cari komunitas nih yang bisa ngecas kita gitu, yang bisa saling support, yang bisa saling ngingetin, yang bisa saling apa bakar lagi motivasi kita sendiri kan kita harus bakar gitu ya. Dan kalau kita sendirian kan rasanya, aduh sedih banget sih kita sendirian gitu kan. Nah, karena ada komunitas ini, kita gabung di GSM yang setiap hari tuh pagi-pagi tuh udah saling nyapa, udah saling ngasih bahan bakar, udah saling apa ya, ayo bisa yuk gitu. Akhirnya kan kita nggak ngerasa sendirian gitu. Kita ngerasa semua kita saudara, kita senasib, kita serasa, seasa kan begitu ya. Bukan Perjuangan begitu ya, Kak ya. kakak-kakak. Aduh Iya. kakak-kakak suaranya mana nih? Boleh minta Eh, suaranya dong. seperjuangan ya, Kak, Iya. sependeritaan. Sebetulnya sih tidak Pagi-pagi, menderita ya. pagi-pagi sudah membangunkan Apa tuh?
Apa yang dibangunin, Pak? Pagi-pagi sudah membangun. Lah iya, pagi-pagi buta sudah membangunkan. Iya, kalau itu Pak Nuredi waktu itu kemarin waktu acara di Jogja, Pak Nuredi tuh yang bangunin saya tuh tengah-tengah, bukan pagi-pagi itu sih, sahur itu jam berapa itu jam 2 pas setengah Sahur 3 itu gangguin orang jam tidur itu. 3. Itu Pak Nuredi tuh bangunin macan tidur loh, untung aja nggak diterkam. Nah, inilah kakak-kakak yang bikin kita kangen gitu ya. Jadi kayaknya sehari sehari nggak lihat status Pak Nuredi atau Pak Nuredi nggak lihat status aku atau Pak Ri nggak nongol, kok kangen ya gitu. Orang ini sehat nggak sih? Orang ini masih hidup nggak sih gitu? Ya Allah, sudah Karena sampai iya, saking segitunya ya ikatan Kak ya. batinnya tuh, iya jadi di GSM tuh yang ikatan batinnya tuh ngiket banget gitu kan. Pokoknya Bapak Ibu tuh kakak-kakak semua nggak sendirian deh. Ada Pak Nuredi, ada Pak Ri, ada teman-teman yang lain di sini. Jadi saling support banget gitu. Sebetulnya apapun yang kita lakukan, eh, apapun yang kita bangun di madrasah, ketika kita sendirian sama kita bareng-bareng yang saling bisa apa ya, gandeng tangan, yang bisa saling nguatin, itu sih yang terpenting sebetulnya. Dan nanti kalau emang tadi kita keterhubungan dengan pihak luar atau nanti kita punya apa ya, kita bisa berkarya, itu biasanya jalannya tuh nanti udah kebuka sendiri gitu. Yang terpenting itu mindsetnya, hatinya, mentalnya udah kebangun gitu. Apalagi orang ngelihat, ih Bu Linda udah 14 tahun, bosen banget ya. Berarti Bu Linda tuh harus punya apa ya, yang baru terus, hal yang bisa bikin orang wow gitu kan ya. Jadi nggak bikin yang kok gitu-gitu aja ya, nggak begitu. Nah di GSM juga begitu tuh, ilmunya tuh yang memang setiap hari, setiap minggu di-charge terus, setiap bulan ada ilmu baru terus. Kadang-kadang ilmu yang satu kita belum tuntas, udah ada ilmu baru lagi gitu kan. Terus kadang-kadang juga yang satu kita belum utuh nih ngerjainnya, udah ada ilmu baru lagi. Jadi berkembang terus, bikin bikin sesuatu tuh yang besok ada kejutan apa lagi ya di GSM kayak gitu sih. Jadi lebih begitu. Adapun nanti kalau hari-hari kita sama anak-anak itu kan penerapannya tergantung feel kita biasanya, tergantung perasaan kita. Kalau ketika kita meraki ya, kalau istilah di GSM tuh meraki, melakukannya dengan cinta, melakukannya dengan tulus, biasanya ada istilah tuh yang begini, nggak bisa dikatakan cinta kalau orang yang kita cintain tuh belum ngerasain cintanya gitu loh. Kayak Pak Ari nih, Pak Ari nggak ngerasain saya kangen, nggak percaya kalau saya kangen, kalau Pak Ari nggak ngerasain kangennya saya gitu loh. Jadi memang harus bersambut gitu. Kalau Pak Nuredi juga gitu, nggak ngerasain saya welcome sama Pak Nuredi kalau Nuredinya nggak ngerasain. Cinta juga begitu, ketika cinta, ya memang yang lawannya tuh harus ngerasain cinta dulu, itu namanya cinta gitu. Makanya meraki itu bukan sekedar kata gitu, tapi sesuatu yang maknanya itu luas, dalam gitu ya. Kita melakukan dengan hati, dengan cinta, dan dirasakan gitu. Penuh makna, nggak cuma yang gue cinta lo gitu kan, nggak yang begitu. Anak sekarang kan gitu ya, bucin gitu ya, nggak sekedar bucin gitu, tapi kita Terlalu melakukan. gampang ya, terlalu gampang menyampaikan. Ya, Gitu. betul. Nah, biasanya kalau udah cinta, kita melakukannya dengan cinta, dengan tulus, biasanya nyampe deh tuh. Anak-anak tuh biasanya ke madrasah itu karena kebetulan kalau saya kebetulan kan madrasah ya miliknya Kemenak. Biasanya orang melihat tuh madrasah dengan sebelah mata gitu kan. Milik Kemenak nih beda sama Kemendikbud. Banyak orang-orang yang berpikiran seperti itu. Makanya saya berusaha buat madrasah itu gimana caranya bukan lagi alternatif tapi menjadi pilihan gitu. Dan mereka nggak melihat madrasah itu sesuatu yang sekolahnya kumuh atau yang nggak berkembang. Nah, saya mau mengubah mindset itu awalnya begitu. Terus saya dipertemukan lah di GSM. Waktu itu saya ketemu sama Omah Wiwi. Ada nggak ya Omah Wiwik ya? Mudah-mudahan Omah Wiwik gabung di sini. Waktu itu ada satu kegiatan yang harusnya saya jadi panitia, tapi saya ngeyel karena saya kepo. Kekepoan saya tuh meronta-ronta gitu loh. Karena banyak orang yang cinta sama GSM tuh ugal-ugalan banget. Dan saya kepo, sekeren apa sih GSM gitu. Terus akhirnya saya izin.
Pak saya nggak mau jadi panitia, saya mau jadi peserta aja gitu. Ternyata kesan pertama begitu menggoda, selanjutnya jatuh cinta, terus kelepek-kelepek, terus rindunya makin ugal-ugalan gitu. Karena emang di charge terus, kayak pertemuan begini nih, eh, ketemu cerita baru lagi gitu, ketemu teman baru lagi. Ini saya seneng banget ya, ada hampir 50 peserta di sini kan. Berarti saya punya saudara lagi nih 50 orang di Pekalongan. Nanti jadi kapan-kapan kalau saya main ke Pekalongan kan ada tempat untuk singgah gitu. Bukan sekedar singgah tapi ada rumah saya di Pekalongan untuk saya pulang kan gitu. Mudah-mudahan teman-teman ya berkenan gitu ketika saya nanti ke sana. Ibu Sri, saya lagi di Pekalongan loh, ibu-ibu Oke, siap. kopdar gitu. Siap. Atau Bu Kapanpun saya Ipa, ada terima, Bu Ipa Bun. di sini, ada Ibu Nur Hidayah, ada Mbak Dwi Riani. Itu kita bisa kopdar. Kebetulan kemarin juga saya WA-an sama Pak Ari kan. Saya punya tante loh di Pekalongan gitu, tapi di Kajen. Ada ibu kita yang luar biasa loh Bu Linda. Bu Kenapa? Musriatun itu. Itu ibunya Pekalongan itu Bu Musriatun Bu Linda. Oh, Bu, Iya, sing salam ngopeni kenal Bu Pekalongan itu. Musriatun. Umus itu Iya, panggilannya. Bu Nah, Mus, ya base campnya kita kan Mus. di rumahnya beliau, Bu. Bu Mus, berarti saya diundang dong ke sana. Siap, siap Kan ya. kita satu marga GSM. Eh, ini sih aku bikin beberapa slide ya. Eh, Pernah ngapain aja, terus bermitra dengan siapa aja gitu. Itu sih sebetulnya kita bisa bermitra dengan siapa aja, kesempatan itu selalu ada sebetulnya. Yang penting memang itu tadi kita melakukannya konsisten, kita melakukannya dengan hati dan kita melakukannya itu niat. Sebetulnya gini, kadang-kadang ini orang baik banget sih, sebetulnya bukan bukan orangnya baik banget, dia sedang baik dengan dirinya karena dia sedang menabung kebaikan buat dirinya gitu kan. Terus kok dia baik banget sih nolongin nolongin siapa gitu. Sebetulnya nggak lagi nolongin siapanya, tapi dia lagi nolong dirinya sendiri karena itu jadi tabungan dan mantul buat dirinya sendiri gitu. Dari prinsip-prinsip itu tuh akhirnya kita akan berbesar hati ketika melakukan, ya sudah kita lakukan saja, kita transaksi dengan Tuhan, ya nanti biar biar jalan-jalan itu kebuka sendiri gitu. Tadi saya sudah sempat kirim ya slide-nya ke Pak Bams. Pak Bamsnya ada nggak? Atau saya buka dari sini ya? Bisa nggak? Kan enggak, Pak. Enggak. Di tempat Bu Sri kelihatannya. Ah, Akhirnya Bu Linda. udah ini aku nggak bisa buka deh. Coba dari sini bisa nggak mau. Ada yang bisa bantu kah? Bu Ngarmi bisa Kirim share itu aja, screen, Bu Bu. Ngarmi. Saya kirim. Ya. Datanya tadi sih saya sudah kirim ke Pak Bam. Oh, Pak. Bisa dikirim ke grup ya, Bu. Oh, boleh. Sebentar. Kakak-kakak kita sharing aja loh ya. Saya tuh bukan narasumber, bukan juga apa ya. Berlebihan banget tuh tadi Mbak Sri. Saya orang baru Enggak. banget di GSM loh. Saya juga salam kenal ini, Bu Kak Linda. Saya Iya, baru kenal Kak Linda ini. sama. Saya juga baru kenal tuh sama Pak Nuredi, sama Bu Mus. Ya Iya. Allah, saya seneng banget nih ketemu saudara-saudara di sini. Ini biasanya kalau lagi pada gabut, pengurus GSM Pekalongan itu pada mager di rumahnya Bu Mus, Kak. Itu Nah, kan jadi base campnya kita. berarti besok itu kalau lagi pada gabut kita video Iya. callan. Oke, siap itu. Iya, Sudah dikirim ya. ada Omah Wiwik ya, Omah Wiwik. Gimana Bu Ngarmi sudah bisa bantu share screen? Belum dikirim, Ibu. Yang Oh, belum dikirim ya. itu satu ya, yang itu. Ini sih saya kirim ke grup tapi kayaknya masih muter-muter sih. Sambil nunggu ini, Ya, sambil Oke. dulu silakan Ibu. Di Ya. di grup satset sudah ada, Bu. Oh ya. Nah. Oh ya, Kak Linda bisa. ternyata ya Pak Ri punya grup, di dalam grup saya nggak diajak.
Itu Ini grup-grupnya. grup pengurus, grup pengurus soalnya. Oh, Oh ini iya, sudah. saya juga nggak mau masuk ke kamar orang. Enggak apa-apa kalau mau masuk. Kakak-kakak, sambil Oke. nunggu slide-nya, mungkin ada yang mau kenalan sama saya, boleh suaranya dong, atau mau sapa-sapa, atau mau sharing, atau mau langsung nanya, Bu Linda 14 tahun ngapain aja sih? Ya, Anak-anak silakan Bapak Ibu bosan sambil kita gak sih? Orang menunggu, tuh iya. komplain gak sih? Itu Sambil kalau nunggu gini slide-nya Kak, ditayangin. sambil menunggu tayangan share screen-nya dan mungkin teman-teman yang lain juga masih mempersiapkan pertanyaan buat Kak Linda ini. Kak Linda boleh spill sedikit dong cerita ya, ini awal-awalnya. Berarti kan memang dari dulu menjadi guru di itu ya, Kemenak ya, Ya. di bawah naungan Kemenak. Itu awal pertama kali menjadi seorang pimpinan, gimana rasanya itu Kak? Ini khusus Kebetulan. Pekalongan ya, Bu ya? Terus itu 14 tahun itu berpindah-pindah atau menetap di satu tempat itu saja? Ini pertanyaan yang apa ya, konyol sebenarnya mau dijawab. Jadi Subono Mantovani itu sekolah ke-23. Oh, Sampai ya suami saya Allah. tuh tanya, ada siapa sih di Subono? Kok bisa betah? Saya di Subono itu dari sebelum nikah sampai saya Mm-mm. sekarang udah punya anak 5 ya gitu. Oh, Masya Itu, Allah. dari masih gadis, dari masih unyu-unyu, gemesin gitu sampai punya anak 5. Jadi sekolah ke-23. Kenapa bukan nggak betah sih, karena saya ngerasa yang apa ya, papa kan dulu guru, kakek juga guru. Saya ngelihat sosok papa tuh kan sabar, terus sama murid tuh yang, aduh ngerangkul banget gitu ya. Jadi kok saya nggak menemukan sekolah-sekolah yang begitu gitu. Nah, pas di Hmm. Subono ini apa ya? Di Subono tuh justru saya yang belajar dari peserta didik, bukan bukan yang saya ngerasa saya guru, enggak, justru saya belajar dari mereka. Saya belajar bersabar, saya belajar banyak hal lah di sana. Jadi akhirnya memutuskan untuk lama di sana dan itu ngalir aja gitu. Mulai dari pagi-pagi itu mereka udah tadarus ya gitu. Yang tadinya saya juga nggak pernah buka Al-Quran, kok saya jadi buka Al-Quran di sana gitu. Justru di sana itu menjadi pembelajaran buat saya gitu. Makanya akhirnya ya sudah saya memutuskan untuk menginfakkan diri saya di sana gitu. Bahkan Selamat ketika siang, Bu Sri. Man Sewu. Saatnya sudah bisa dilihat belum, Je? Sudah. Oh, Je, Je. Ya, Oh, udah, oke. lanjut. Oke, ya. jadi begitu Kakak Sri, Mbak Sri. Jadi memang panggilan ya, panggilan jiwa pengen menginfakkan diri di sana gitu. Jadi kalau Oke, kalau sudah ada dari jiwa itu rasanya kayak plong ya, kayak iya jadi kayak mengalir ya, tanpa buat kayak saya, ada beban ya. iya jadi buat saya tuh ke madrasah itu refreshing gitu, rekreasi. Oh. Dan wahana bermainnya itu ya RPP, ya silabus, ya sekarang harus konsep itu saya anggap sebagai apa wahana bermain gitu. Kayak kalau kita ke Dufan ya seluncuran ada di situ gitu, kebahagiaan ada di situ. Jadi saya selalu merasa buat saya madrasah itu tempat saya rekreasi gitu. Madrasah itu buat saya tempat yang menyenangkan dan mereka pun menjadi apa ya memang itu rumah mereka gitu, pulang ya ke Subono gitu, pulang ya ke madrasah, nggak ke tempat lain. Dan saya pun begitu, bayangkan ketika saya berangkat dari jam 4 pagi, saya sholat subuh di Subono, terus maghrib saya baru pulang, di rumah tinggal tidur gitu. Berarti memang madrasah madrasah itu adalah rumah saya gitu, akhirnya jadi nyatu. Ini malah jadi rumah pertama ini jangan-jangan ya Bu. Jadi Iya. rumahnya jadi rumah kedua, sekolahnya jadi rumah pertama ini. Luar biasa ini. Oke Bu, Oke, apa kita Kak lanjut Linda? ya. Nggih, Heeh. monggo dilanjut tuh. eh Lanjut ke langsung aja slide-nya. Iya, Lanjut. silakan Bu Narmi. Ya. Dilanjut lagi nih narsis-narsis saya dilanjut lagi. Lanjut Bunda. Ah, lagi terus. Ya, kenapa saya awali dengan belajar dari sahabat Nabi? Karena
kebetulan kan kita Muslim ya. Untuk yang mungkin non Muslim sama aja pasti punya keteladanan tertentu. Siapa yang kita favoritin gitu ya? Siapa yang jadi apa ya? Kalau anak-anak sekarang bilang idolanya siapa sih? Pasti ya pertama kali kita idolakan pasti sahabat-sahabatnya Nabi gitu. Saya belajar. Ini sih sebetulnya ada kutipan dari waktu itu Pak Ali itu pernah nulis gitu ya, nge-share tapi terus aku baca-baca lagi kayaknya ada kalimat-kalimat yang masuk nih gitu. Sepakatlah dengan ini gitu. Lanjut, Bun. Kita belajar dari pasti ya yang namanya sahabat tuh pasti punya sesuatu yang apa sih nih yang kita istiqomahin gitu. Yang namanya istiqomah tuh kan harus komit ya. Jadi nggak yang hari ini A, besok kita loyo, besok kita full lagi energinya, nggak begitu. Jadi kita memang harus berkesinambungan, berkelanjutan dan istiqomah. Begitupun ketika kita bermitra, kita nggak bisa hari ini kita bermitra misalnya dengan taruhlah yang paling gampang itu biasanya kalau di MA tuh perguruan tinggi gitu ya. Hari ini kita sowan gitu ya, nyambung. Tapi besok nggak lagi. Akhirnya kayak kalau kita buka toko gitu ya, kita punya toko nih. Hari ini kita buka, besok kita tutup. Pelanggan datang mau belanja, kecewa kan gitu. Jadi ya memang sepi nggak sepi yang namanya punya toko ya tetap buka gitu. Sehingga ketika orang mau datang, ya memang kita siap menyambut gitu. Itu gambaran paling gampang deh. Istiqomah tuh ya sudah gitu. Memang kita harus jalan terus. Ya nggak gampang sih gitu, tapi ya pelan-pelan. Lanjut, Bun. Kemudian kita juga selalu menyertakan Tuhan, Allah ya, setiap langkah kita. Karena pasti apa sih eh, baiknya kita gitu kan. Pasti bukan karena kita baik, tapi karena Allah tutup aib-aib kita. Bukan karena kita hebat, tapi karena Allah yang permudah langkah kita. Makanya selalu mengandalkan Allah, selalu menyertakan Tuhan di setiap langkah kita. Insya Allah kalau kita sudah transaksinya sama Allah, ya mudah-mudahan semua langkah kita itu dimudahkan. Itu kita belajar dari Abu Bakar Siddiq begitu. Lanjut, Bun. Ini sekilas-sekilas aja karena nanti intinya adalah bagaimana kok kita bisa apa ya bersinergi dengan mitra dan bagaimana kita bisa kalau meraihnya mungkin mudah tapi mempertahankannya itu loh yang sulit, merawatnya kayak gimana gitu. Nanti mungkin Pak Widodo juga punya trik tertentu ya. Nah, ini intinya kita istiqomah, intinya kita menyertakan Tuhan dan bisa dibaca lagi di situ di slide-nya. Lanjut saja, Bun. Oke, ini Meraki. Kenapa saya angkat Meraki? Tadi dari awal saya bilang kalau kita berbuat dari hati, insya Allah nanti baliknya juga ke hati lagi. Kalau kita sudah melakukan dengan tulus, insya Allah nanti orang juga akan tulus ke kita. Karena biasanya apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Lanjut, Bun. Oke, ini area perubahan GSM. Nanti mungkin ini bisa di konteks apa pertemuan yang akan datang ya atau yang selanjutnya atau nanti ada Pak Ari atau Pak Nuredi nih paham banget soal ini. Kita lanjut. Oke, nah saya ambil di situ ada mitra ya, keterhubungan sekolah. Karena hari ini tuh temanya kita bermitra, kita berkomunitas, madrasah itu sebagai apa ya, sebagai ya komunitas di mana bisa bersinergi dengan mitra-mitra yang terkait gitu, pihak-pihak yang terkait. Lanjut, Bun. Jadi saya ambil di keterhubungan sekolah itu. Ini ruang ketiga juga. Kenapa saya angkat ruang ketiga juga? Karena eh, dengan adanya dialog, dengan adanya kita berimajinasi dan lain-lain, sehingga mitra tuh awalnya ya dari situ gitu. Nggak ujuk-ujuk orang tuh datang nawarin diri, yuk kita kerja sama, yuk kita punya ikatan batin, nggak ujuk-ujuk begitu sih. Memang harus dibentuk dialognya, dibentuk apa ya, feel-nya tuh dibentuk gitu. Memang harus dari kita gitu. Nah, makanya ruang ketiga ini bisa memfasilitasi, bisa kita apa kita adakan dengan pihak-pihak tertentu sehingga jalinannya terus gitu, nggak yang
setelah ada kegiatan ya udah putus gitu, kayak gitu. Lanjut, Bun. Oke, ini bisa lanjut. Ya, ini masih ruang ketiga, itu di situ ada pengaplikasian seperti apa. Ini juga boleh lanjut. Langsung ke slide 17, Bun. Nah, ini salah satu kenapa saya bilang kita bermitra itu transaksinya jangan cuma materi atau kita minta bantuan berupa uang ya. Saya karena ini saya sharing pengalaman saya selama 14 tahun dan akhir-akhir ini saya ngerasa lebih pede karena saya gabung di GSM itu ternyata nyambung ya gitu. Saya bisa ngasah apa ya potensi diri saya bisa lebih lebih pede lagi ngadepin beberapa mitra karena isinya ada nih gitu ya, ada yang saya jual gitu. Nggak orang tuh ngasih bantuan ke kita karena kasihan ya gedungnya kumuh, kasihan ya gurunya gajinya kecil, enggak. Tapi orang itu bisa kerjasama dengan kita karena memang kita punya sesuatu yang eh, bisa kita jual gitu. Kita punya value yang memang ini loh aku punya punya potensi gitu. Ayo kita bareng-bareng gitu yang sehingga kita bisa saling menguntungkan gitu atau nggak melulu materi tapi bagian mananya sih yang kita bisa bareng-bareng gitu. Nah, salah satunya dengan Kemenang, dengan Puslitbang, dengan Kemendikbudristek itu kita setiap tahun tuh udah jalinan kita udah baik banget tuh kayak mulai dari em, literasi gitu ya. Mungkin kalau dengan guru-gurunya anak-anak kan bosen ya, guru bahasa Indonesia ngajarin literasi, besok juga udah sinis lagi, besok udah apa lagi gitu ya. Kalau anak ABG sekarang kan gitu kadang-kadang ke gurunya. Tapi ketika ada pihak lain, pihak luar yang datang, terus kasih pembelajaran tertentu atau pengetahuan tertentu tuh biasanya lebih greget gitu. Nah, kalau di Subono kebetulan itu memang kerjasama kita sudah 3 tahun ini mereka yang datang ke kita, mereka yang kasih ilmu-ilmu baru dan ilmunya juga nggak banyak-banyak, cuma gimana caranya anak tuh bisa bikin surat, bisa bikin proposal, tapi bener gitu. Sedikit tapi dapat gitu dan kebawa sampai mereka ke perguruan tinggi. Karena nanti kan mereka bikin karya ilmiah dan lain-lain memang diawali dari situ penulisannya. Lanjut, Bun. Kita juga sama Disduk Capil nih sudah kerjasama. Jadi anak-anak tuh foto, kemudian scan sidik jari dan lain-lain itu bukan lagi ke sana, tapi orang Disduk Capilnya yang ke Subono datang. Dia bawa alatnya, foto di sana, terus KTP-nya juga diantar. Jadi anak nggak perlu datang ke Disduk Capil. Tadinya saya ngerasa mana mungkin sih gitu kok aneh banget gitu ya di sekolah bikin KTP gitu tapi ternyata ketika kita lakukan itu menjadi sesuatu yang unik gitu ya sekolah di Subono bikin KTP itu nggak perlu ke Disduk Capil karena anak-anak sudah dibuatkan dan nanti ada beberapa yang belum sampai di usianya 17 sudah direkam jadi ketika pas usianya genap 17 itu KTP-nya sudah jadi kadang kita ke kelurahan, belangko KTP habis, nggak ada, harus nunggu berapa lama gitu kan ya dinamikanya. Karena saya pernah merasakan waktu itu ke bank itu sidik jari saya nggak kebaca, akhirnya saya ngantri ke kelurahan tapi belangkonya nggak ada. Nah kalau di Subono ini ya sudah difoto di sana dan di scan di sana, ambilnya pun diantar ke Subono, jadi anak-anak nggak perlu kemana-mana. Lanjut. Ini dengan Dinas Kesehatan juga untuk kantin sehatnya itu sudah dilakukan secara berkala sebulan sekali sampai air cuci piringnya juga sudah apa ya diteliti setiap sebulan sekali sampai tangki airnya juga terus kemudian anak-anaknya juga dicek kesehatannya kayak gitu. Lanjut Bun. Ini Kemendikbudristek yang tadi saya bilang untuk pengetahuan literasi lanjut. Kerjasama dengan orang tua ada yang TNI, ya LDK dengan orang tua, gitu.
Mereka udah siapin mobilnya, tempatnya, terus mereka juga siapkan kegiatannya seperti apa gitu. Nanti ada orang tua yang kebetulan di puskesmas atau bisa menjahit, ya kita bawa juga orang tua untuk ajarkan anak merajut gitu kan ya. Jadi tas, jadi gantungan kunci gitu. Jadi kita berdayakan orang tua yang memang punya potensi tertentu. Kemudian lanjut Bun. Ini survei literasi digital itu kayak sekarang kan anak-anak di sosmed itu kadang komentar gitu ya. Itu udah arahnya bully atau apa gitu ya. Kadang-kadang komen tapi komennya keterlaluan, kebablasan. Nah, itu juga kebetulan kemarin dari Balai Litbang itu datang untuk kasih sosialisasi juga bagaimana kita bisa bersosmed secara bijak. Lanjut, Bun. Ini dari beberapa universitas juga datang. Biasanya mereka kasih motivasi karena kadang-kadang ya anak-anak itu kan ngerasa, ih kuliah mahal biayanya gitu kan. Ternyata kan ketika orang kampus sendiri yang datang, sampai kampus tuh banyak beasiswa loh, banyak universitas yang ternyata gratis loh, banyak loh jalur-jalur tertentu yang harus tes dan lain-lain. Kalau gurunya yang bicara biasanya nggak ada gregetnya, tapi kalau pihak terkait yang bicara itu biasanya anak-anak lebih greget. Jadi biasanya memang kita datangkan mereka atau kita yang datang ke kampus. Lanjut. Nah, kemudian ini dari program Dream Tracker untuk beasiswa kemarin untuk Kak Sazia ini beliau dapat beasiswa ke Kanada, ke apa namanya, terus bentuk dari kerjasama dengan Subono memberikan beasiswa ke 7 orang selama 1 tahun dan itu dipantau di program Dream Tracker. Lanjut. Ini di UI ya, sama masih universitas juga. Lanjut, Bun. Ini kita kedatangan orang PMR dari Korea. Ini ada videonya, nanti kapan-kapan bisa diputer. Jadi ada dari Korea datang ke kita juga, lihat lingkungan kita, bawa souvenir, terus berbagi ilmu gitu. Nah, dari Korea. Yang ini lanjut aja Bun, yang ini dia cuma kepo kamera gitu. Lucu. Ternyata yang cekrek-cekrek seperti biasa. Lanjut ya Bu. Kayak yang begitu. Mereka nggak suka narsis ternyata. Ini apa ini? Ini puskesmas ya. Puskesmas itu secara berkala kasih minum obat tambah darah secara rutin buat anak-anak perempuan. Kemudian kasih penyuluhan juga, kasih materi juga, materi yang keterkaitan dengan lingkungan, dengan kesehatan itu dari puskesmas. Lanjut, Bun. Ini dari lembaga-lembaga pendidikan kayak Ruang Guru, kemudian apa namanya yang memberikan bagaimana cara masuk ke perguruan tinggi tesnya seperti itu. Genza waktu itu nih. Nah, ini kenapa saya cantumkan mu'alaf di sini? Karena ini bentuk dari kerjasama kita juga dengan ada lembaga khusus anak-anak mu'alaf yang mungkin saat itu bingung ya mau sekolah di mana nih anak-anak gitu. Sementara yang namanya SMA atau aliyah itu kan harusnya sudah bisa ngaji, sudah bisa tahlil, sudah bisa ngimamin sholat gitu. Tapi anak-anak ini kan baru nih gitu, bahkan disahadatin dan di apa disunat pun ketika sudah masuk di Subono gitu. Memang tantangan banget waktu itu ya ketika menerima siswa mualaf gimana ya gitu karena harus dari nol gitu. Akhirnya saya kaji dengan teman-teman, saya ngobrol dengan ketua yayasan, saya bilang siapa lagi yang mau merangkul mereka gitu kalau bukan kita gitu. Kalau kita nggak terima gimana? Mereka mau pulang kemana? Akhirnya kita kerjasama dengan lembaga mualaf. Waktu itu namanya Annaba Center dan masih sampai sekarang ada siswa mualaf kita dan kerjasama ini sudah mulai dari tahun 2018 sampai sekarang. Lanjut, Bun. Ini kenapa ada siaran radio? Karena waktu itu kita juga diundang ke
radio dulu pernah, terus tertarik ngobrol-ngobrol, akhirnya ya sudah kita bikin siaran radio juga, kita adopsi di Subono. Jadi pas istirahat tuh anak-anak biasanya request tuh gitu kan. Request terus kemudian boleh salam-salam gitu ke gurunya atau ke temennya gitu. Itu pas istirahat. Jadi kita punya SWM radio. Lanjut, Bun. Nah, kita juga kerjasama dengan beberapa media. Jadi mungkin kalau nanti browsing ya, itu saya pernah ada di Metro TV, di SCTV, kemudian di TVRI gitu ya. Ada tuh waktu itu beberapa media liput. Jadi memang kerjasama kita, kemitraan kita dengan media juga sangat penting karena dengan apa ya, mereka kan mempromosikan otomatis gitu ya. Memperkenalkan ke banyak orang bahwa ada loh Madrasah Subono kayak gitu. Lanjut, Bun. Nah, ini beberapa media juga yang ngeliput kita. Jadi kita memang bekerja sama dengan beberapa media juga. Lanjut. Luar biasa ini, Bun. Nah, ini ketika di SCTV videonya bisa diputar tapi kapan-kapan aja, nggak apa-apa. Karena ini nanti durasinya makan banyak. Kak Widodo masih pengen punya sesuatu yang great awan lagi. data untuk mengantisipasi gangguan jaringan internet yang kerap terjadi. Lanjut aja, Bun. Nanti saya narsisnya kelewatan. Karena kemarin kendala Ini untuk beliau. kami hanya jaringan. Alhamdulillah Itu saya. Kok beda ya, Kak ya? Beda ya. Iya, Bu Sri, makanya saya pertanyaan Iya. berapa ya? internet tersebut dan anak-anak juga bisa tinggal persiapannya hanya mainnya aja. Antena internet Lanjut. setinggi 20 meter yang dibangun sejak September Ya, 2019 lalu. Di Metro TV juga pernah diwawancara live juga. ini juga ada itu ya videonya. Ada saya juga dong. Untuk mengetahui asal-muasal adanya tower di Madrasah Aliyah di Jombang, Tangsel, Banten ini, kita sudah tersambung dengan Linda Asmarani, Kepala Madrasah Aliyah Subono Mantofani. Selamat siang, Ibu Linda. Wah, ini sudah Ibu tokoh Linda, nasional ini bagaimana Kak Linda prosesnya ini ya. ceritanya sehingga ada tower Sudah di madrasah? menasional ini. Seluruh Indonesia. Kami, kemudahan kami akan gangguan jaringan internet yang memang tadinya itu sebelum-sebelumnya kita sering error, Putar video jaringannya loa. kapan-kapan. Ya, kami Gak apa-apa berinisiatif pun biar membangun kita kan tower sendiri intinya deh, kan jadi biar orang anak-anak publik itu nyaman, yang bisa memberikan lancar, dan ujian yang inspirasi lah berbasis ke kita komputer juga menjadi. bisa terlaksana dengan baik. Bu Linda, sebelum adanya tower seperti itu bisa diceritakan seperti apa nih jaringan lemah, perlu waktu berapa lama nih untuk akhirnya terhubung dengan server seperti itu, Bu Linda? Biasanya itu bisa sampai 1 jam untuk sinkron aja, bisa sampai 1 jam. Dengan ada tower ini sekitar 5-10 menit sudah selesai kami sinkron. Jadi lancar. Nah, kalau ini apakah dengan adanya tower ini kemudian sudah jauh lebih lancar? Apakah memang kualitas jaringan yang seperti ini yang sesuai diharapkan oleh madrasah? Kebetulan kita sudah gunakan untuk UAM BNBK sebelumnya dan simulasi, dan alhamdulillah tidak ada kendala, semua berjalan lancar dan anak-anak juga enjoy. Dan memang harapan kami Boleh lanjut. Artinya ini Terima Ini di kasih. di Ini ada videonya juga ya ini ya. Oh ya? Ada videonya juga ya. Ada video-video. Yang jelas tower kita ajukan, kita buat, dan bahkan kita nggak perlu memaksa gitu karena memang kita concern untuk keberhasilan Ketika anak ya. pemasangan tower itu ada itu nggak Kak Linda? Barangkali apa tanggapan yang kurang baik dari masyarakat sekitar. Itu justru masyarakat juga banyak yang itu ya, beberapa sekitar kan minta maaf ya. Tadinya jaringannya di sana kan agak susah gitu ya, jadi warga sekitar justru malah bisa Terbantu ya Kak ini, sangat terbantu. ya. Cuma beberapa kegiatan memang kita kunci sehingga fokus, misalnya ada kegiatan AMD untuk ya.
Ini apa ya wilayah luar biasa ini justru yang intinya untuk wilayahnya fasilitasnya ya Iya. kita penyediaan fasilitas. Keberakannya ya. Iya. Keberakannya luar biasa ini. Ini Oh, tadi sebetulnya masih banyak lagi tapi belum sempat bikin slide-nya. Nah, kalau UKBI ini juga sama. Satu-satunya madrasah, Biasa. satu-satunya madrasah di Provinsi Banten yang siswanya itu memiliki sertifikat UKBI itu hanya di MA Subono Mantovani. Kebetulan kita kerjasama dengan kantor bahasa Kemendikbudristek. Jadi anak-anak yang lulus dari MA Subono Mantovani itu sudah bersertifikat UKBI dan gratis, tidak dipungut biaya. Kita pun gratis dapatnya dari sana, tidak berbayar. Lanjut, Bun. Oke. Ini ada radionya juga ya, Bun. Iya, ini kita bikin Coffee Morning juga, ada Radio Subono juga. Berawal tadi kita diundang di Pusdatin waktu itu untuk siaran radio, akhirnya kita adopsi kayak gitu. Bisa Lanjut, juga melatih itu ya, Bun ya, public speaking untuk siswa-siswanya juga ya. betul. Jadi siswanya nanti jadi host gitu kan, kayak gitu. Luar biasa, lanjut, Bun. Wah, Lanjut. kasih ya. Ini kita kerjasama sama Dispora, jadi kebetulan kemarin dengan Pak Menteri Pak Nadiem Pak Nadiem ya, itu kebetulan siswa kami juga yang menjadi danton waktu upacara 2 Mei Hari Pendidikan kemarin. Jadi kita kerjasama dengan Dispora melatih anak-anak paskibranya dan anak-anak yang berpotensi untuk menjadi paskibra itu, aduh saya aja ngiri mereka sudah bisa makan bareng Pak Menteri, saya belum. Mereka sudah berangkat. Kapan-kapan dampingnya, Bun, pasti itu diundang. orang Mereka tua udah jalan-jalan mengalah, sama Kak. wali Orang kota tua saya. mengalah ya untuk anak-anak ya. Lanjut, Bun. Paskibra ya, masih Ya, paskibra ini. paskibranya itu Ini paskibra. apa ini Jadi program apa? kebetulan pernah di tahun berapa itu pembawa bakinya dari kita, dari MA Subono Mantovani. Lanjut, Bun. Boleh biar ke Aplikasi bawah apa? semua. Ini masih dari dinas. Ini baru kemarin yang MPLS itu kita dimuat di beberapa media massa ya. Jadi karena kita punya hubungan baik dengan beberapa media sehingga biasanya kalau kita ada kegiatan tuh Mas Lani gitu ya, kebetulan nih Mas Lani dia WA, Bun punya kegiatan apa nih yang bisa kita muat gitu. Oh aku punya ini nih MPLS kita sekarang beda loh gitu. Makanya itu aplikasikan gerakan sekolah menyenangkan. Cara jitu MA Subono Mantovani kenalkan lingkungan sekolah. Tanpa tidak terasa ini hubungan simbiosis mutualisme, Bunda, saling. Iya bener. Luar Lanjut, Bun. Ini terkait. Ini masih sama, jadi di Kemenak Tangsel juga sama. Lanjut ya. Kita udah apa ya MPLS kemarin MPLS yang menyenangkan itu udah teruji deh tuh. Udah gaungnya apa sih GSM gitu kan, karena dimuat gitu jadi orang-orang pada kepo deh. Orang kalayak rame juga mengenal biar lebih mengenal ya, Bun ya GSM. Jadi promosi sekolah tuh udah jalan sendiri gitu dari media. Ini video cuplikan aja. Nah, Ada ini videonya tadi ini. ini tadi intinya di sini sebetulnya. Kita tuh gimana sih bisa melakukan perubahan, terus bisa mitra kita utuh terus, yaitu melakukannya dengan meraki, dengan penuh cinta dan hati, kemudian kita tetap komunikatif, kita jalin dialog, kita kasih laporan secara berkesinambungan, kita tetap jaga silaturahim, dan konsisten, nggak apa ya, nggak mencelak-mencelek gitu ya. Terus kita juga selalu menjaga kreativitas. Ini sih kayaknya kuncinya ada di sini kalau buat saya. Nah, refleksi untuk hari ini. Saya sih dengan senang hati ya kalau memang di ruang ini kan terbatas. Misalnya kita mau komunikasi by WA atau mau video call atau mau teleponan. Saya senang banget. Yang jelas saya bahagia punya keluarga baru dan saya terima kasih banget udah dicemplungin di keluarga baru saya. Nah, ini buat saya ini nih. Ini mungkin curhat ya, separuh curhat, tapi mudah-mudahan bisa kita apa ya, teman-teman bisa menular gitu ya.
Jadi ketika kita bekerja sesuai SOP, biasanya sudah lunas terbayar sama upah. Tapi kalau kita bekerja di bawah SOP, kita makan gaji buta dong. Tapi kalau kita bekerja di atas SOP, itulah yang bernilai ibadah. Karena saya sering banget tantangannya adalah, ngapain sih lo capek-capek? Sekolahan orang, yang bagus orang, yang cakep nama Subono, lo cuma kerja doang. Ribet banget sih gitu ya. Dari pagi berangkat gelap, pulang gelap, ngapain sih? Nah, itu tuh sering banget deh kayak gitu. Tapi ya saya tanamkan itu. Saya ketika bekerja sesuai SOP, saya sudah lunas dengan gaji saya, udah terbayar. Tapi ketika saya bekerja di atas SOP, itulah yang saya tanamkan. Mudah-mudahan ini menjadi ibadah, mudah-mudahan tangan-tangan peserta didik saya yang nanti ngajak bawa nuntun saya ke surga, dan mudah-mudahan doa mereka yang membuat saya sehat, bahagia, dan selalu ceria, kan begitu. Itu saya tanamkan itu karena tantangannya tuh ya besar banget, karena gaji di madrasah itu guru saya, guru biologi, guru geografi itu masih ada yang gajinya tuh 400.000. 400.000, dan saya sendiri pun kalau hitung-hitungan gaji apa ya, yang nggak nyampe kemana-mana gitu. Tapi alhamdulillah sih berkah aja gitu, senang aja. Makanya saya selalu, kalau kemarin saya kasih ini juga ke teman-teman di mahasiswa di UIN. Saya diminta untuk jadi pembicara di sana. Saya bicarakan ini juga karena kalau sudah kita transaksi sama Tuhan, kita mau melakukan apa aja tuh nggak jadi berat sih gitu. Kayak tadi saya bisa capaian-capaian seperti itu ya nggak mudah gitu. Pasti banyak perjuangannya, tapi saya camkan itu di hati itu, ya sudah, akhirnya jadi ringan aja langkahnya. Dan buat saya madrasah itu tempat rekreasi, tempat refreshing, dan wahana permainannya itu menyenangkan. Yaitu tantangan-tantangan itu menjadi tantangan yang menyenangkan. Dan saya cuma punya satu alasan itu. Kita tidak Itu punya alasan tanpa apa. alasan ya. Kita hanya punya satu alasan, yaitu tanpa alasan. Yang paling bawah pun ini menarik sekali, Bun. Saya Iya. begitu apa ya, kayak semacam ada suatu mindset yang bisa Iya, mengubah impossible menjadi impossible. luar biasa. Ini paling bawah itu yang sangat mengenang ya, kayak suatu. Gitu Oke. aja sih, sharing aja. Kakak-kakak semua, Bapak Ibu, maaf kalau banyak narsisnya, dan sebetulnya banyak lagi kenarsisan yang lain, tapi mudah-mudahan ini menjadi apa ya, sebetulnya kita bisa loh gitu loh. Dengan media massa kita bisa, dengan puskesmas kita bisa, dengan kampus kita bisa, dengan siapapun kita bisa bermitra kalau kita mau gitu. Dan mereka welcome kok gitu. Mereka nggak yang ini Mas Bam lucu deh. Ini guru apa tukang tower ya? Aduh. Iya, Luar biasa. luar biasa ini ya, Mbak Linda ini luar biasa. Saya panggil Mbak aja ya. Ya, Panggil Mbak aja. syukurannya. Iya, ini sapaan di Kota Pekalongan, Mbak. Baik, Mbak Linda, terima kasih sekali atas sharing-sharingnya. Ini waktunya, maaf ya Mbak Linda ya, untuk sementara kita sudahi dulu untuk sharingnya. Nanti kita lanjut gantian ini dengan Pak Widodo ini yang sudah katanya nggak sabar. Iya. Saya juga Kita nggak pengen tahu. berbagi narsisnya kata beliau. Gimana nanti ceritanya ya dari Pak Widodo yang berasal dari desa ya Pak ya. Pokoknya ini jargonnya Pak Widodo dari desa, cah desa ya. Baik, langsung saja kita akan ikuti sharing-sharingnya dari Pak Widodo. Silakan Pak Widodo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak ya. Ya, luar biasa. Salam kenal untuk Mbak Linda yang tadi sudah luar biasa. Ketika saya Narsisnya sudah membayangkan nasional ini Pak, narsisnya sudah nasional, nasional betul. ya. Saya melihat tadi supaya jauh sekali bagaikan langit dengan bumi dia. Salam kenal juga dengan Bu Marmi, Pak Ri, Mas Bambang, Mas Nuraidi. Alhamdulillah suatu kehormatan saya bisa hadir di sini, dan mohon maaf nanti saya tidak bisa begitu heboh seperti Mbak Linda tadi ya, karena memang saya dari desa gitu ya. Tenang Pak Widodo, ada yang membantu menghebohkan Bu Sri loh.
Bapak Ibu sekalian, Iya, siap, salam siap, untuk siap. teman-teman juga dari Gunung Kidul yang hari ini bisa hadir, bisa nemeni di acara Zoom ini. Mudah-mudahan di acara Zoom yang terakhir ini menjadi pemanasan kita. Nanti minggu depan kita akan tampil yang lebih heboh lagi ya Mbak Lida ya. Bahkan mungkin saya hari Senin itu tampil yang malam hari, itu juga menjadi mungkin suatu beban ya, tapi kita enjoy aja seperti Bu Linda tadi nih. Semuanya sudah Tantangan jauh. Pak Wit, tantangan. Iya, semua. Bapak Ibu yang saya hormati, teman-teman yang berbahagia, saya akan memberikan sebuah pantun supaya hari ini tidak ngantuk. Hari-hari ini seperti ini adalah hari krusial. Mungkin nanti setelah ini saya harus pulang sekitar 65 km. Jadi saya itu lintas kabupaten. Saya berangkat dari Kulon Progo, Bantul, nanti sampai di Gunung Kidul. Tiap hari saya laksanakan hampir 30 tahun. Dan alhamdulillah Allah SWT memberikan suatu hal yang luar biasa, kesehatan. Saya tidak pernah namanya masuk angin, nggak pernah. Kuncinya apa? Kuncinya adalah menyenangkan, bahagia, dan ikhlas. Itu yang saya laksanakan untuk ini. Luar biasa. Sebuah puisi untuk Bapak Ibu semuanya. Siang-siang naik Kopaja, lebih menarik dan senyum simpul. Ini puisi Bila apa jalan pantun Pak ke Wit? Yogyakarta, silahkan naik ke Gunung Kidul. Asik. Mentawai singgah tepi lautan, buat pergi untuk mainan. Cakep. Pantai indah sungguh menawan, sangat rugi bila terlewatkan. Jadi nanti kalau ke Yogyakarta, silahkan mampir ke Gunung Kidul. Ya. Bapak Ibu, saya akan menceritakan apa yang saya alami dari tahun 96, mungkin GSM belum hadir sampai tahun-tahun ini, sampai sekarang. Nanti mohon bisa dibantu share screen kalau bisa mungkin kan Mbak Armi ya. Tadi sudah saya kirim ke Sekedar bentar. ya. Bisa Saya akan mengambil judul yaitu adalah berkaca masa lalu, menatap masa depan, melewati jalur menyimpang GSM. Saya jauh sekali dari Mbak Linda tadi, yang hingar-bingar, syukuran luar biasa, gedungnya bagus, muridnya banyak. Tapi kita jauh di pinggiran, di SD negeri, SD yang tidak ada uang, SD yang muridnya sedikit, orang tuanya tidak orang kaya, hanya petani, hanya buruh. Saya tentunya akan berkaca pada masa lalu. Di sana ada peminggiran, ada kemiskinan. Tolong slide kedua. Sebelum saya akan berhubungan, berkonektivitas dengan orang-orang yang ada di sekolah. Bapak Ibu, ketika kita mau menjalin asmara, menjalin hubungan, konektivitas, tentu kita akan memberikan fondasi hubungan yang kuat. Supaya yang kita ajak bekerja sama, orang tua, murid-murid, itu betul-betul mempercayai kita. Masalah nasional, bullying. Bullying sekarang masih ada. Mungkin di kota, di sekolah yang bagus seperti Mbak Linda, jarang terdengar bullying. Tapi bayangkan di sekolah-sekolah yang desa, sekolah-sekolah yang jauh di pelosok, bahkan kemiskinan dan marginalitas terpinggirkan. Mungkin Bapak Ibu bisa melihat aura saya ya. Aura saya itu aura deso ya. Kulit saya hitam ya. Itu kalau dulu itu SD, SMP, saya itu kena bullying. Sakit rasanya kalau dibullying itu. Saya nggak berani keluar kelas, malu, nggak ada keinginan, dan sebagainya. Juga kemiskinan. Mungkin saya, alhamdulillah, ya dulu pernah mengalami yang namanya bullying. Saya pernah mengalami yang namanya kemiskinan, sehingga saya bisa bercerita kepada Bapak Ibu sekalian. Saya bisa berbagi pada orang-orang di sekolah saya, supaya mereka punya harapan pada anak-anaknya yang sampai sekarang ini mungkin ada yang cacat dan yang sebagainya. Saya alami sendiri. Saya berikan contoh saya sendiri. Maka negara itu pusing. Bagaimana mengatasi bullying?
Tetapi ketika kita mengatasi sendiri, kita mengalami sendiri, hal dari hati, motivasi diri, dari diri untuk bisa setara dengan yang lainnya, itu cara mengatasi bullying. Ibu sekalian, saya mungkin tidak seberuntung dan Bapak Ibu sekalian ya. Mungkin saya bekerja, kalau dulu bekerja menjadi PNS itu kan sangat sulit. Bagi mereka yang punya uang, oke, silahkan uang, jadilah pegawai, jadilah pejabat. Bagi seorang saya, seperti saya, anaknya orang petani, anaknya buruh, nggak mungkin punya uang untuk bisa membeli jabatan. Tapi saya punya keyakinan, saya punya jalur langit, doa ibu, dan ada Allah di sana. Sehingga saya bisa bekerja, saya bisa berbagi, bisa ikut ambil bagian bagaimana memajukan, bagaimana memandikan anak-anak, terutama di SD pinggiran. Ya. Pertama, saya ditempatkan di SD yang sangat terpencil di Gunung Kidul. Gunung Kidul itu, kalau mungkin Bapak Ibu bayangkan, adalah suatu tempat yang tinggi, panas, terik, tidak ada air. Waktu itu jalan tidak beraspal. Saya ditempatkan di situ. Mau pulang nggak ada habis. Mau jalan kaki, mungkin kita 1 hari 2 hari baru sampai di rumah. Ketika itu saya bersama anak-anak. Ada 9 anak, pertama 96 itu. 9 anak yang menjadi murid saya. Wajah-wajah kemiskinan ya. Wajah-wajah anak terpinggirkan ini adalah PR bagi saya. Bagaimana anak-anak yang terpinggirkan ini bisa sama dengan orang-orang kota, anak-anak kota yang serba kecukupan, serba bagus, baju bagus dan sebagainya. Waktu itu saya nginap di perumahan, Bapak Ibu, di pondok, sehingga mungkin 1 minggu, 2 minggu saya pulang sekali. Saya nggak punya motor, ya. Kalau pulang itu harus jalan sekitar 15 km, baru dapatkan minibus. Baru pulang sampai Jogja, terminal Jogja, baru ke tempat saya. Itu pengalaman saya. Tapi disitulah saya bagaimana bisa menjamin konektivitas, bisa menjalin konektivitas dengan orang tua. Orang tua terlalu percaya dengan saya. Pokoknya ketika asal bersama Pak Guru, beliau-beliau itu sangat percaya. Itu hal yang mungkin keberuntungan bagi saya. Tiap malam mungkin saya mengajari anak-anak untuk belajar. Dengan lampu pakai minyak itu ya. Itu hampir sampai tahun 98 kira-kira. Anak-anak tidur menemani saya, dan mungkin di tengah malam saya bangun. Saya membayangkan bagaimana nasib anak-anak ini tidak pintar secara akademik, tidak mungkin akan sama dengan kota, nanti bisa sukses dalam hidupnya. Itu yang menjadi pemikiran saya dulu. Dan bahkan mungkin saya datang pertama kali itu karena saya junior, tidak akan disapa. Tidak disapa oleh guru-guru yang senior. Apalagi saya mungkin ya aura-aura desa seperti ini lah, mungkin ini hanya menjadi beban saja, begitulah mungkin ya. Tapi tidak, saya tetap punya keinginan ya, punya prinsip bagaimana saya bisa dikenal orang, bisa setara dengan guru-guru di kota. Coba slide berikutnya, Pak. Slide berikutnya. Disitulah ya, di pondokan SD saya yang pertama. Saya akan menceritakan 3 SD. Saya pindah sekolahan 3 sekolah. Yang pertama SD Cabe namanya, yang kedua SD Kedomili 2, yang ketiga adalah SD Maran 1. Banyak kenangan di SD yang pertama tadi. Jalinan dengan orang tua. Bahkan saya sudah dianggap sebagai keluarga. Ada meraki di sana. Ada tali kekeluargaan di sana. Bahkan ketika saya sakit, saya pernah sakit Bapak Ibu di sana. Saya tuh diantar rame-rame ke rumah sakit, pakai truk. Ya. Luar biasa, saya menangis di rumah sakit. Karena suatu dusun itu beramai-ramai menjenguk saya. Saya belum punya istri waktu itu, keluarga jauh, belum ada HP. Mereka dengan kasih sayang membawakan selimut, membawakan bantal, membawakan makanan, menunggu saya. Padahal saya bukan siapa-siapa. Disitulah terjadi jalinan konektivitas antara sekolah dengan masyarakat,
Masyarakat sangat percaya pada sekolah bahwa anak-anak akan dipintarkan. Coba berikutnya Mbak Armi, bisa dilanjutkan slide berikutnya. Saya berpikir ketika anak-anak saya, anak didik saya waktu itu tidak mungkin akan sama dengan anak-anak perkotaan, ya, kecerdasannya, pengetahuannya, tapi ternyata bukan kecerdasan akademik yang bisa membawa anak-anak sukses. Skill life, kecekapan hidup, kejujuran, keterampilan, pantang menyerah. Ini adalah hal-hal yang akan menjadikan anak-anak sukses. Saya sudah 30 tahun, anak-anak yang saya dulu ajar 9 anak, sekarang sudah sukses. Sukses hidupnya, walaupun tidak jadi PNS. Mereka biasa pakai mobil, rumah bagus. Bahkan ada satu Bapak Ibu yang perlu saya ceritakan, ini luar biasa. Ini sangat erat hubungannya dengan GSM. Waktu itu ada teman dusun, itu buta tidak bisa melihat. Mereka mendatangi saya. Saya memang memilih orang-orang yang tidak disukai orang untuk berteman. Itu saja teman. Saya ajak berteman. Gitu. Orang buta tadi mengatakan, Pak, saya ini akan menjadi beban keluarga. Karena saya buta tidak bisa melihat. Saya tidak bisa apa-apa. Apa yang harus saya lakukan? Saya sejenak merenung juga. Waktu itulah saya mencari-cari berita, ternyata ada suatu tempat sekolah orang buta, sekolah pijet, itu di Jogja, di Jalan Parangtritis. Kalau Bapak Ibu pernah ke Pantai Parangtritis itu barat jalan. Lalu teman saya itu saya daftarkan di situ. Ya, sekitar tahun 98 saya punya motor butut gitu. Kalau mau berangkat sana saya goncengkan, kalau pulang saya ampiri, pulang ke dusun. Luar biasa Pak Ibu. Ternyata dengan skill life, kejujuran, pantang menyerah, teman saya yang buta itu punya keahlian memijat yang luar biasa. Sekarang bisa setara dengan orang-orang di sekitarnya, punya rumah, punya istri, walaupun istrinya buta, anak-anaknya lahir normal, luar biasa. Ini yang menandakan bahwa bukan hanya kecerdasan akademik yang kita tanamkan pada anak-anak. Ini perlu kita sampaikan ketika kita menjalin konektivitas dengan orang tua. Sehingga orang tua percaya kepada. Lanjutkan Bu Mulyati, mungkin slide berikutnya. Halo Bu Mulyati. Ya sudah saya lanjut. Sudah terlihat belum Oh Pak? ya, mungkin Slide-nya mungkin nggak jalan, Bu, dari Oh, awal. dari Iya, awal. iya. Sebentar saya ulangi ya. ya, tidak apa-apa. Nanti insya Allah saya hafal ya, masih hafal ya. Saya lanjutkan, tidak apa-apa. Oke. Ini Bapak di Ibu, tempat saya udah gitu. Gimana monggo Pak? ketika kita menjalin konektivitas dengan orang tua, di SD itu kan lingkupnya lebih kecil, orang tua, murid, guru, oke. Mungkin lanjutnya guru. Sudah kelihatan belum Pak? Ya itu slide berikutnya mungkin bisa tidak? Ini ya. Nah, itu Sebelumnya, jalan, Bu. sebelumnya, Oh, oke. Oh, yang sebelumnya ini. ya. Sebelumnya lagi, ya slide ketiga. Oke. Oke, terima kasih. Oke. Bapak Ibu, tadi saya mengatakan karena saya datang pertama kurang dimanusiakan lah begitu. Saya tadi cukup dimanusiakan karena disapa oleh Mbak Mulyati, disapa oleh Mbak Linda. Ini adalah GSM. Kita akan seperti saudara Bung Armi tadi. Halo Bung Armi, bagaimana kabarnya? Nah, ciri-ciri GSM. Saya punya prinsip saya harus punya kelebihan, paling tidak sama dengan orang yang lain, guru-guru yang lain. Ya, akhirnya saya menemukan yang namanya GSM. GSM pun saya kenalkan dengan wali, dengan orang tua, dengan anak-anak. Sekolahan saya itu mau dibawa kemana toh ini, Bapak Ibu? Jadi saya tanya, kita samakan frekuensinya. Orang tua itu kita samakan dulu. Setelah sama frekuensinya, baru kita enjoy akan berbuat apa saja. Bahkan alhamdulillah hari ini kan
bisa, meskipun saya orang desa, orang pendatang, saya kebetulan jadi ketua GSM Gunung Kidul. Ya. Alhamdulillah, ini percaya teman-teman. Bahkan kalau Gunung Kidul tuh komunitasnya saya berikan nama pasukan ilalang. Mungkin Bapak Ibu tahu apa itu ilalang. Ilalang itu adalah rumput yang tidak bisa mati walaupun panas, walaupun tidak ada air. Tetap bertahan, tetap hidup. Itulah GSM. Karena apa? Berawal dari akar rumput, berawal dari diri sendiri. Tidak dipengaruhi oleh orang lain. Maka kita tidak akan mudah untuk menyerah. Mungkin rame-rame pertama kita masuk GSM, tertarik. Tapi tahun demi tahun, itu akan kelelahan juga. Buktinya sudah banyak sekali. Tapi alhamdulillah saya dari 2017 sampai sekarang itu alhamdulillah masih cinta banget sama GSM. Dan kehebohan-kehebohan seperti kemarin di awal disampaikan di grup-grup itu saya juga ikut senang, bisa menikmati juga. Tadi saya sampaikan kejujuran, disiplin, mudah bergaul, ya, mudah bergaul, kecerdasan sosial. Jadi tidak hanya kecerdasan akademik yang kita tanamkan pada anak-anak, tapi ada kecerdasan sosial, kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional. Ketika saya mengundang wali murid ya, kita undang. Bapak Ibu senang putra-putrinya ketika pada akhir nanti sudah sepuh, tidak bisa apa-apa, pinter atau yang berkarakter. Mereka bingung juga. Coba saya tanya Bu Mulyati ya. Bu Mulyati pilih putrinya berkarakter atau yang pinter. Ketika nanti Bu Mulyati sudah sepuh, tidak bisa apa-apa, tidak bisa melayani dirinya. Kira-kira pilih yang mana? Pastinya semua orang tua pilihnya yang berkarakter, Pak. Hampir kalau menurut saya, dan pastinya prediksi banyakkan orang tua milih yang berkarakter, Pak. Jadi Ya, kalau ya. anak pinter, pastinya dia akan kalau tidak berkarakter, ya bisa saja dia malah minteri orang tuanya atau bahkan tidak punya rasa sopan santun atau tidak nguwongke wong tuane gitulah, Pak ya. Ya. Nah, kalau dengan dia berkarakter, pastinya bisa memperlakukan orang tua itu sebagaimana mestinya, dan pastinya sopan santun dan karakter, ya itulah Pak, karakter Pak yang utama Terima Pak. kasih. Ya, terima kasih sekali. Penanaman karakter itu ada di GSM. Tentunya Bu Mulyati kenal, Bapak Ibu kenal, zona-zona. Sebenarnya asal muasal GSM itu yang pertama yang paling ngetren adalah zona-zona itu, Bapak Ibu. Pembiasaan, penanaman karakter, kedisiplinan, ada zona kehadiran, ada zona emosi, ya, ada zona kebaikan. Ini hampir terlupakan. Dan ini adalah pembiasaan yang luar biasa yang akan menanamkan skill kecakapan hidup tadi. Maka ini perlu kita kenalkan pada wali sebagai bentuk keterhubungan. Supaya orang tua itu percaya. Kalau sudah percaya, kepengen anaknya nyaman, senang di sekolahan, apapun bisa. Ya. Bahkan segala sesuatu seperti yang disampaikan Bu Linda tadi, kita hiasi dengan suasana yang meraki, melibatkan, dan tidak lupa menyenangkan. Bapak Ibu sekalian, mungkin yang hampir yang terakhir adalah bahwa kita adalah tidak butuh orang pintar, karena sudah banyak sekali orang pintar. Tapi bagaimana kita ini butuh orang-orang yang berkarakter. Tentu ini akan membantu kita bagaimana anak-anak Indonesia ini akan kembali ke jati dirinya. Anak-anak yang hari ini hanya dekat dengan gadget, dengan HP, akan menemukan anak-anak Indonesia lagi. Anak-anak atau bangsa atau orang-orang yang adiluhung, ramah tamah, itu akan kita temukan kembali. Filsafat Jawa ada yang mengatakan, ngalah bukan berarti kalah. Asor bukan berarti ndelosor. Ya. Menghormati bukan berarti takut.
menghormati, ora teges wedi, orang kata Jawa mengatakan begitu. Kalau hal itu kita sampaikan dengan kebijaksanaan, dengan bijaksana, insya Allah hubungan kita dengan guru, hubungan dengan murid, hubungan dengan orang tua, semua akan terjalin dengan erat. Bahkan di SD saya, guru-guru sudah saya jadikan keluarga baru. Maka saya itu lupa, jarang memanggil Bu. Misal biasanya saya memanggil Mbak. Karena saya biasanya manggil guru-guru saya adalah Mbak. Ya, karena saking akrabnya. Kita sapa, senyum sapa, kita karuhke, kita libatkan. Jadi tidak hanya guru tapi wali kita libatkan. Sehingga ada kasmaran, ada rasa kangen dengan sekolahan, menyediakan, memfasilitasi anak-anak untuk belajar. Kalau sudah seperti itu, udah enjoy, udah luar biasa. 2 jam saya perjalanan datang, 2 jam saya perjalanan pulang, 30 tahun sudah tidak terasa. Ini yang saya sampaikan kepada wali dan kepada penjenengan semua, bahwa dengan rasa senang dan rasa ikhlas, itu akan membuat kita bisa mencapai impian kita. Mungkin itu Bapak Ibu. Terus slide selanjutnya, karena saya ada 3 sekolahan, itu bagaimana saya harus menyebarkan virus GSM. Ya. GSM ini kan sebenarnya tujuannya adalah SD-SD pinggiran Bapak Ibu. SD-SD yang mungkin termarginalisasi, terpinggirkan. Jauh jangkauan dari glamor, jauh jangkauan yang namanya dengan suara-suara dan sebagainya, bisingan dan sebagainya. Lanjutnya mungkin. Nah, Bapak Ibu, saya juga menjalin dengan komunitas. Hobi saya adalah melukis Bapak Ibu. Sehingga bagaimana saya membuat sekolah-sekolah di sekitar saya itu dengan lukisan saya, ya. Di sekolah ketika nggak ada mungkin pekerjaan yang urgent, saya melukis. Saya buat sekolah seindah mungkin, anak-anak untuk datang. Di situ ada selamat datang di rumah kedua. Ya, guru-guru adalah orang tua yang kedua, akan melayani anak-anak dengan hati, akan melayani anak-anak dengan ikhlas, mencurahkan kasih sayangnya seperti di rumah satu. Maka enjoy sekolah itu. Akan terbangun konektivitas. Dan sudah 3 sekolah mungkin ya, mungkin bawah-bawahnya itu kalau slide-slide yang berikutnya cepat saja mungkin Mbak, slide-slide cepat saja. Nah ini dampak, ya dampaknya dulu Mbak. Dampak ini mungkin saya agak mungkin menyombongkan diri ya. Kalau dianggap sombong saya mungkin minta maaf ya. Dari GSM ini saya tidak hanya menikmati, tapi betul-betul saya kalau orang berdagang itu saya untung banyak sekali. Sekolah saya kemarin menjadi sekolah inspirasi, disiarkan secara nasional, itu sekolah pinggiran, dan pinggir-pinggir. Kemudian mungkin saya kemarin jadi PP ya, PP-nya guru-guru penggerak itu juga karena GSM ya. Kemudian saya jauh pun pendatang itu saya jadi ketua kepala sekolah se-Korwil, kemudian wakil ketua kepala sekolah se-Gunung Kidul, juga dipercaya untuk menjadi ketua komunitas GSM. Ini berkat GSM. Maka saya terima kasih sekali pada Pak Nur Rizal dan Bu Novi, itu luar biasa, dan juga Bu Lili ya. Maka apapun dawuhnya Bu Lili, selelah apapun siap. Mungkin Bapak Ibu nanti jam 7 atau jam 8 atau jam 9 sudah istirahat, saya baru datang sampai di rumah, saya bangun lagi sudah jam 3 sudah berangkat lagi. Tiap hari seperti itu, tapi itu tidak ada rasa lelah, karena saya ingin kangen pada anak-anak, kangen pada guru-guru, dan kangen pada sekolah. Kemudian slide-slide yang berikutnya, monggo mungkin kalau ada pertanyaan boleh Boleh sambil bertanya-tanya ya Pak ya. boleh ya. Ini pokoknya santai saja. Enggak, silakan Bapak Ibu yang ingin lebih kenal jauh dengan Pak Widodo ataupun yang sudah resen Bu Sri. Oh ya, sebentar. Kang Saya lihat. Ido dan Bu Elo. Bu Elo, oke. Iya. Saya nggak bisa lihat yang resen ini Pak.
Oh iya, monggo Mbak Bu Testing. Elo. Silakan, nggih. Terima kasih kesempatannya diberikan kepada saya. Mohon maaf Pak Widodo, saya menyela ketika Pak Widodo sedang memberikan penjelasan karena saya begitu sangat terharu. Sampai saya ini mau keluar air mata dan kata-kata Pak Widodo tadi, ngalah bukan berarti kalah, asor bukan berarti ndelosor, menghormati bukan berarti takut. Langsung saya jadikan status saya loh Pak. Karena jenengan sangat menginspirasi. Energi positif jenengan sangat mengalir kepada saya di sini. Apalagi di akhir tadi jenengan bahwa jenengan pulang nanti sore jam 5 baru nyampe rumah ya Pak. Kemudian besok sudah pagi-pagi benar sudah berangkat. Ini bisa menjadi motivasi tersendiri bagi saya dan guru-guru saya di sini Pak. Mungkin nanti saya akan bercerita banyak tentang jenengan kepada guru-guru saya agar juga menjadi manusia-manusia yang pandai untuk bersyukur. Begitu. Sedangkan jenengan sangat rindu pada sekolah. Ini hanya bukan pertanyaan, hanya saya mengapresiasi benar gitu ya. Makanya saya mohon maaf kalau saya menyela. Benar ini. Kalau yang Bu Linda tadi ada beberapa pertanyaan dari saya. Semangat Pak Widodo, sukses, kemudian sangat mengapresiasi. Dan saya hanya ingin ini aja, untuk mengistiqomahkan semangat itu, untuk biar tidak turun, itu apa yang dilakukan oleh Pak Widodo. Itu saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Elo. Bagaimana ini Pak Widodo langsung ditanggapi? Terima kasih Mbak Elo. Mbak Elo saya sering melihat di Zoom itu pasti tampil gitu ya. Saya di itu mungkin kurang pede untuk bisa tampil dengan teman-teman yang lain. Sepertinya saya kurang memantaskan diri begitu, sehingga saya cuma diem aja. Bu Elo memang ya panggilan saya seperti itulah, ya. Karena dulu saya ingin membuktikan pada dunia bahwa orang-orang yang dulu dibullying, orang-orang dulu yang miskin dan dipinggirkan, dan mungkin saya dulu dengan guru SD saya itu tidak ditunjuk sebagai oh iki dadi wong, saya itu tidak ditunjuk sendiri kalau saya itu jadi wong. Itu saya berpikir satu malam, ngopo kok saya tadi kok tidak ditunjuk jadi wong. Jadi ada satu kelas itu Pak Guru itu kan menunjuk iki dadi wong, iki dadi wong, iki dadi wong. Ketika giliran saya itu tidak ditunjuk iki dadi wong. Saya bingung, satu malam saya berpikir, ngopo kok saya tidak ditunjuk jadi wong. Maka hari ini saya buktikan pada dunia bahwa segala sesuatu itu yang menentukan bukan manusia tapi jalur langit lah. Mungkin doa ibu ataupun Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan nasib kita, okay? Maka saya di mana saya berada, mungkin saya selalu berprinsip di mana bumi dipijak, disitulah sangat langit saya jinjing ya. Saya selalu mencari ridha Allah, istiqomah, jujur, ikhlas, bijaksana. Yang penting bijaksana. Bijaksana itu tidak bisa dipelajari di universitas manapun, UGM, UI nggak bisa. Bijaksana hanya bisa dipelajari di universitas kehidupan. Dan universitas kehidupan saya adalah di perjalanan. Itulah saya belajar hidup, Velo. Ya, luar biasa ini Pak. Ya Allah, Masya Allah. Kalau saya jadi Pak Widodo, apa ya rasanya? Mungkin bisanya nangis ya Pak ya. Ya, Pak Wid, Mungkin ini sedikit tanya ini. Banyak sekali ini lukisan di dinding kelas, depan sekolah. Ini semua ya, karya Pak Widodo ini sendiri. adalah karya-karya saya. Masya Ini Allah. di SD Kerdon Miri 2. Sehingga Oh, nggih. anak-anak itu ketika melihat tembok tidak hanya melihat, nah ini Oh, foto-foto teman-teman saya, ya. nggih. Ada Luar lukisan-lukisan biasa. sekolah saya buat yang indah begitu. Ini juga Pak Ya, Wid ya? ya, ini Ini. hampir semua Ini saya karya yang melukis. lukisannya Pak Wid semua ya Allah. Ya, ini alhamdulillah hasil karya saya. Ya apa ya? Ketika saya sepi dan sebagainya, ya mungkin saya Melampiaskannya ya dengan ya lampiaskan di coret-coret dinding ya Pak inilah. ya. Kebetulan Bapak Ibu semua pada senang pada foto-foto di sini ya. Oh, Ya, mungkin bisa di Masya Allah. berikutnya. Di sana Oke. juga saya nah itu yang atasnya yang ada anaknya itu. Di Nggih. anaknya ada anak yang seragam merah putih. Oh iya Mungkin. ini, nggih. Nah ini juga lukisan saya. Ini saya sedang diakreditasi. Nah ini saya menggunakan ruang ketiga. Kalau ruang ketiga itu ada hubungan dialog, tapi saya bentuk fisiknya saya buat gazebo di depan sekolahan dengan barang-barang bekas.
barang-barang yang tidak digunakan. Ini anak-anak asik ya, anak-anak asik di sini untuk belajar, bermain dan sebagainya. Dan di sini anak-anak akan cerita bebas, ada ruang ketiga di sini. Masya Terus Bu mungkin Allah. Ya, semangat Oke, sekali. selanjutnya Oh mungkin ya, mungkin ini bisa dilanjut, ada yang raise hand, ya, Kang Ido Pangandaran. Silakan ya. Kang Ido Pangandaran, ini mau bertanya atau bagaimana dengan Bu Linda atau Pak Widodo ini? Monggo Kang Ido, Ayo Kang Ido. apa barangkali itu Assalamualaikum terpencet? Oh iya, Pak Widodo. Waalaikumsalam. Pak Waalaikumsalam Widodo. warahmatullahi wabarakatuh. Halo? Ya Pak Ido. Sekolahnya di Rongkop Pak Widodo. Ya, saya di Rongkop itu di Ya, Pak dekat, Widodo sekolahnya di Rongkop. ya, Rongkop. Rongkop itu dekat Pantai Sadeng, Pak. Ke timur, Ya, ke sebelum timur. bertanya begini Pak. Iya. Sebelum bertanya, tahun 2006 atau 2008 saya lupa Pak. Saya pernah ke Rongkop, ke Pantai Jayanti. Saya keliling Gunung Kidul Pak, keliling Jogja. Saya diminta oleh kementerian untuk memantau kondisi sekolah yang pasca gempa Jogja itu Pak. Oh ya, itu Jadi saya bisa membayangkan Pak Widodo dari Jogja ke Rongkop, jauhnya Pak bisa membayangkan gitu Pak. dari Kulon Progo, Pak. Saya sama seperti Pak Widodo, dari Kulon Progo malah. Iya. Jogja Barat kan kalau Kulon Progo Iya, ya. Jogja Barat. Nah, jadi kebayang jauhnya Pak. Bapak Iya, 2 Pak. jam ke sekolah, saya 45 menit Pak ke sekolah. Itu pun dengan jalan kaki Pak. Jadi saya jalan kaki ke sekolah 45 menit itu Pak. Luar biasa. Yang ingin saya tanyakan begini Pak Widodo, bullying itu kan sekarang gerakan untuk mencegah terjadinya bullying gitu Pak. Tapi ternyata dengan cerita Pak Widodo, bullying itu menghasilkan orang yang luar biasa loh Pak. Seperti Pak Widodo kan korban bullying katanya. Ternyata Iya. bullying itu menghasilkan orang yang bijaksana, yang luar biasa seperti bijaksana. Pak Widodo. Iya. Jadi kalau itu baik loh Pak. Gimana tanggapan Pak Widodo? Mohon maaf loh Pak. Ya, Iya. terima kasih Kang Ido. Itu Sudah, aja Pak Bu yang Ido? saya tanyakan. Oh ya, ayah, Ya. gimana Pak? Sudah Iya, terima Bu. kasih Pak Ido. Gimana Pak Widodo? Ditanggapi, Ya. ini kayaknya bertolak belakang ya Pak ya. Di Ya. saat sekarang ini kita mencegah bully, tapi ternyata pada masanya Pak Widodo justru dengan bully itu menggugah semangat untuk menunjukkan bahwa pastinya lebih baik bisa gitu ya, lebih bisa. Oke, monggo Pak Widodo. Oke, terima kasih Kang Ido. Mungkin saya bisa sedikit jawab bahwa bullying itu, kalau bullying itu zaman dulu itu dibiarkan, Pak. Wes ora ono guru sih nggak ngurusi kalau zaman dulu itu. Saya itu di SMP itu takut keluar kelas. Kalau keluar kelas mungkin saya dibilang orang fak-fak, dibilang orang mana sakit. Bahkan guru saya juga ikut membullying. Ya. Nah, disitulah ada motivasi dari diri saya bahwa saya harus punya kelebihan yang lain. Bahwa kekurangan saya adalah menjadi kelebihan saya. Oke. Itu yang menjadi impian dari saya dulu. Ada motivasi dari diri. Sehingga kemarin Yun Sewu, saya cerita sedikit. Di sekolah saya itu ada juga yang masuk korban bullying, Bapak Ibu. Mungkin baru 4 bulan yang lalu. Nggak mau sekolah anaknya. Nggak mau sekolah, nangis kalau di sekolah. Kemudian orang tuanya WA sama saya, gimana kalau saya titipkan di SD Baran 1. Oke, nggak apa-apa. Nanti kalau kerasan, silahkan lanjut. Tapi kalau tidak kerasan, ya nanti monggo saya persilakan pada Bapak Ibu. Bahkan anak tersebut sempat dibawa ke psikiater, Bapak Ibu. Oh ya. Alhamdulillah, GSM dengan meraki, dengan keluarga. Keluarga itu kalau sekolah tidak hanya guru, keluarga itu ya kepala sekolah, ya guru, ya karyawan, ya penjaga, ya tukang kebun adalah keluarga. Menyapa mereka, nguwongke, melibatkan anak tersebut. Sekarang sudah kerasan. Kemarin sudah ikut drum band, sudah ikut nyanyi, sekarang sudah sekolah bersama dengan teman-temannya. Itu yang menjadi kebanggaan dan saya selalu kangen untuk datang di sekolah. Saya selalu sapa anak tersebut, selalu datang ke kantor, salam dan guru, itu yang luar biasa. Itu mungkin tidak sulit untuk bisa dicapai oleh sekolah yang lain. Jadi menyembuhkan anak yang kena bully, bahkan sampai dibawa ke psikiater, itu sekarang sembuh.
Mungkin Luar itu ya. biasa ya Jadi Pak ya. motivasi dari dalam diri itu adalah obat sebagai hal apa ya, juga sebagai kekuatan baru, energi baru untuk berbuat sesuatu yang lebih. Mungkin itu Pak Ya, Edo, Mbak Mulyati. iya. Mungkin juga bisa kita Jadi berikan itu ya Pak ya. Pak Widodo setuju bullying itu baik Pak, ada sisi baiknya. Gimana Pak? Ini Lalu Pak Ido jadi Pak Widodo menanya, setuju. Jadi Pak Widodo apakah Pak Widodo setuju bullying itu ada sisi baiknya Pak? Kalau saya sebenarnya kan bullying itu ya, kalau saya dulu ya, dulu menurut pribadi saya ya enggak masalah. Tapi kalau sekarang itu kan sudah zamannya sudah hal yang lain. Itu tergantung perspektif penilaian. Kalau anak sekarang kan beda dengan anak yang dulu ya Pak ya. Iya betul Mungkin Pak. kalau saya itu sudah digembleng oleh alam ya, wes kulino ora duwe, kulino wong desa gitu sudah terbiasa. Tapi anak-anak sekarang udah beda loh Pak. Kalau dibullying cengeng loh Pak. Itu bedanya seperti itu, beda zamannya. Mungkin dari Kalau itu menurut ya Pak saya ya, Pak, mentalnya ya Pak ya. Mentalnya sudah kalau menurut lebih saya kuat. Pak Widodo korban bullying aja jadi orang yang luar biasa. Kalaulah dulu Pak Widodo bukan korban bullying, itu akan lebih dari sekarang prestasinya. Lebih luar biasa Kebijakannya ya Kang Ido ya. itu luar Lebih luar biasa. Kalau biasa, tidak kena betul bullying, sekali. Pak Widodo bisa jadi presiden Kalau loh Pak. saya malah mungkin tidak seperti itu Kang Malah Ido. mungkin atau sebaliknya ya Iya. Kang Ido ya. Nah, Malah sebaliknya, sebaliknya. kalau Pak Iya. Widodo Barangkali itu malah nggak dulu jadi bukan apa-apa korban, gitu ya. belum tentu seperti sekarang. Iya. Jadi Ya. Betul Pak memang Nuredi. generasi Ya kita, generasi kalau tua itu dulu tidak lepas dari saya hal-hal seperti meyakini itu. Pak, kalau bukan korban bullying, pasti Pak Widodo mungkin jadi itu Pak. Presiden ya, Kalau tidak Bapak korban Presiden. bullying, mungkin dia sudah jadi presiden Pak, setidak-tidaknya menteri Amin. lah Pak. Ini iya Gitu. mungkin Atau barangkali bupati sebentar Pak. lagi nih Pak mau Jadi jadi wakil korban bullying presiden. aja kan luar biasa. Yang penting nama saya juga tercatat sebagai seorang presiden Pak. Iya, luar biasa ini Pak Widodo ini semangatnya. Walaupun orang desa tapi semangatnya nggak desa semangatnya luar biasa melebihi orang-orang yang di kota kali ya. Setuju Aku nggak juga ini Mbak desa Linda loh, Bu ini? Sri. Ya, ya Pak Lawang Edi ini aku juga juga desa ini tenang Pak Widodo. Pak Edi ini juga wong desa katanya. Desa pesisir ya Pak ya Edi ya. Hah? Oh, desa pesisir, Iya. pesisir ini saiki Oh ya. iya, kan Iya. sekarang sekolahnya ya pesisir. Ini desanya desa Pucuk juga ya Pak ya. Iya, Puncak Luar Gunung. biasa. Ini kalau perjalanan ke sana, Masya Allah, saya aja kok nggak nyampe-nyampe gitu ya. Apalagi dengan Pak Widodo yang jalan kaki. Pada waktu itu juga harus menempuh sekian kilometer baru dapat angkutan. Ya Allah, gimana rasanya ya? Masya Allah sekali. Ini barangkali dari segi positif bully pada masa zaman dahulu dengan sekarang mungkin lebih banyak tidak apa ya positifnya sangat kecil sekali ya Pak Widodo ya kalau Ya, karena untuk zamannya bully zaman beda. sekarang karena Iya. mental anak dulu itu pastinya lebih kuat ya. Pastinya kita yang sekarang dewasa ini pasti menjadi korban bully. Saya pun dulu pernah dibully juga Pak. Ya, tapi karena sudah apa ya ada tekad mentalnya itu tak cuekin aja segala omongan ya udah nggak mempengaruhi gitu. Ya, tetap bisa berjalan sesuai dengan ranahnya kita masing-masing ya Bu ya. Dan kita tidak terpengaruh menjadi anak yang down, cengeng dan sebagainya. Baik Bapak Ibu, untuk pemaparan dari Pak Widodo saya rasa cukup ya Pak ya. Jadi juga udah diselingi diskusi tanya jawab. Tapi ini slide-nya banyak dan sangat menarik ini Pak, berwarna-warni, Masya Allah. Ya, ini adalah yang salah di satu. SD mana ini Pak? Ini SD terakhir. Di Oh, belakang SD SD itu terakhir. kan ada huruf ditumbuhi duri Oh, itu loh Mbak, selemak belukar. oh iya Kemudian iya saya iya. dengan teman-teman menyulap tempat ini menjadi tempat-tempat untuk belajar. Karena ternyata asik juga di sini. Oke, adem ya Pak ya. Ya, Mau saya makanya Pak, mau main ke situ Pak. oke, saya tunggu. Lah itu kalau baca di situ ya sambil Wah, tiduran Rongkop ngantuk ya Pak jauh ya. Pak. Malah tiduran. Rongkop itu jauh dari Jogja ya. Oh,
Rongkop jauh berapa Pak, jam itu, maaf Pak? Bu, nyela sedikit. Iya, monggo, Pak. Menyela sedikit Bu, Iya, Pak Widodo silakan. dekat Kali Progo nggak Pak Widodo? Oh ya, kalau yang Kali Progo saya dari Kali Progo sekitar 5 kiloan ke barat sebelum Nia. Oh ya. Saya kangen Sungai Progo Pak. Saya sering mancing di situ Pak. Woi, mampir ke rumah saya Mas. Ini Jadi berarti tadi Pak Insya Allah Dasril Pak, iya. nanti kalau presiden. Enggak diberi Kang kesempatan. Ido aslinya itu juga ya, Kang. Kang Ido aslinya juga Gunung Kidul. Halo? bukan Bu, saya bukan. Pangandaran. Oh, Tapi saya Pangandaran. tertarik dengan tema ini, walaupun saya bukan komunitas dari sana, saya dari Oh, Pangandaran. Saya tertarik dengan tema sekolah sebagai sebuah komunitas. oke, Makanya saya siap. ikut yang kedua ini. Iya, ini Dan sesi ternyata keempat saya malah menemukan ini, Pak orang-orang Ide. yang luar biasa. Tadi Bu Linda itu sekolah aliyahnya luar biasa. Sekarang Pak Widodo juga itu luar biasa. Iya, Hebat. Jadi hebat. inspirasi bagi saya, Bu. Gitu. Dan kebetulan sekolah saya sama dengan seperti Pak Widodo, setiap dinding dilukis oleh anak-anak, Pak. Gitu. Iya. Saya bukan pelukis, Pak. Saya pebonsai. Boleh ini Pak, bisa dibagi-bagi bonsainya ya Pak Edi ya Pak Widodo ya. Iya, Nanti boleh dibagi nanti kalau ke Gunung bonsainya. Kidul. Ya, kita tunggu kabar bonsainya ini. Ya. Baik Pak Widodo, ini di Siap, SD Bu. mana ini Bu? Kalau yang ini Kemarin Pak. terakhir ada acara di sana di Itu juga di SD Baran 1 itu. Mungkin ke bawah sudah Baran 1 Oh, semua. ya. ini Ya. sudah agak di daerah yang rendah ya Pak ya. Ya, ini di SD Baran 1 ini. Ini Oh, juga mungkin slide berikutnya oh adalah ya ini Pak juga Widodo, karya Pak Widodo ini. sebenarnya saya usulkan ya. untuk dipindah-pindah terus, Pak. Biar Jadi nanti sekolahnya dinding bagus-bagus. sekolah semuanya Ya. terlukiskan dengan indah Pokoknya ya Pak semua Ido saya ya. orek-orek ya. Maka Ya, saya dulu Iya, dikatakan tiap setuju tahun itu, kita setuju. pindah. Pak Widodo. Boleh juga diekspor ke itu ya, Pekalongan ya Pak ya. Keren ini Bu, keren. Iya, dibawa ke Pekalongan boleh, ke sekolah saya juga boleh Pak. Keren. Ya siap. Cuma Pak Widodo, maaf ya. Pak Wid, Nggih, Pak Wid, nggih. Pak Wid. Ya halo Alangkah Pak indahnya Wid. kalau ini juga karya anak. Sejelek Iya, apapun kalau ini betul. karya anak yang Bapak bimbing itu akan luar biasa. Ada Betul. ya Saya Pak kira ya, memang harus pastinya karya ada ya anak. Pak Wid ya. Ada yang Ya hasil karya mudah-mudahan anak terus. ya. Ini. Nah, ini ceritanya dalam rangkaian syuting apa ini Pak? Ini kemarin sekolah saya menjadi sekolah inspirasi yang di live secara nasional dari TVRI Jogja itu. Oh, TVRI Jogja. Oke. Nah, Itu berarti sekolah siaran tinggi. langsung ya Pak ya? Atau Siaran tunda. siaran tunda? Oke. Luar biasa ini Keren Pak Pak Wid, Amin. keren. Keren. Masya Allah. Keren Ini Gusti. harus dipindah-pindah terus. Betul, saya setuju dengan idenya Kang Ido ini. Biar semuanya berwarna, sekolahnya berwarna dan hidup. Ini kegiatan apa ini Pak? School Mungkin itu, Expo. ya, kemudian di situ saya diterima oleh Kepala Dinas Gunung Kidul. Ya. Iya. Wah, masih banyak ini. Pak Luar Wid, biasa. uangnya untuk melukis dari mana Pak Wid? Oh ya, Nah, Pak Wid, ini Pak uang untuk Wid. melukisnya dari mana Pak Wid? Coba Pak Wid, dari sekolah yang pinggiran kok bisa sampai melukis Bagi dong. gitu banyak ya. Dibagi-bagi katanya Pak Wid. Silakan Pak Wid oke. ceritakan Pak Wid. Ya, ini mungkin sebelum kita akhiri pemaparan dari Pak Widodo ya. Monggo Pak Wid bisa diceritakan. Terima kasih Mbak Mulyati dan juga teman-teman yang luar biasa. Disinilah buktinya ketika orang tua itu sudah jatuh cinta di sekolah. Apapun yang kita minta diberikan. Mungkin di situ saya mengorbankan tenaga saya untuk melukis, tapi cat dan sebagainya itu orang tua yang membelikan. Jadi sudah sediakan cat, mungkin saya membantu. Dan lebih baik lagi ketika sebenarnya adalah anak-anak yang melukis. Di situ sebenarnya lebih baik itu. Karena di situ adalah tempat ekspresi. Ekspresi mencurahkan pendapatnya, mencurahkan perasaannya di dinding-dinding.
Jadi sekolahan yang GSM itu sebenarnya kalau dulu penuh orek-orekan itu Mbak, itu artinya ada tempat-tempat untuk berekspresi Ekspresi. banyak. Oke. Oke. Mungkin itu saja Mbak. Oke, Ya, terima kasih Pak Widodo. Mohon maaf ya Pak Wid, karena kita waktunya juga terbatas. Jadi kita akhiri untuk pemaparan dari Pak Widodo. Baik Bapak Ibu, tanpa terasa ini waktunya juga sudah terus berjalan mendekati akhir acara. Baik Bapak Ibu, sekarang kita akan menuju sesi berikutnya yaitu refleksi Bapak Ibu ya. Monggo Bapak Ibu dari Bapak Ibu yang sudah hadir di kegiatan siang hari ini akan menyampaikan refleksinya. Ini satu aja ya Bunda Lili ya, satu aja untuk mewakili teman-teman peserta untuk menyampaikan Pak Dasril. Silakan Pak Dasril untuk menyampaikan refleksi pada kegiatan hari ini. Untuk Kang Ido mohon maaf nggih, nanti bisa lain kali. Ya, Monggo baik. Pak Ya, Bu, Dasril, silakan bisa dari open mute, open mic. Pak Dasril dari Bukit Tinggi hadir juga Pak Dasril. Iya, Ini ini. keren. Silakan Pak Dasril untuk menyampaikan refleksinya. Ya, Bisa kita open hadir di mic. mana-mana Pak Kang Ido. Selalu siap sedia di mana-mana ya Pak Dasril ya. Terima kasih kepada Bu Sri Mulyati dari Kota Pekalongan, saya dari Bukit Tinggi. Refleksi hari ini sangat saya mengikuti ini rencananya tadi mau melihat teman yang lagi sakit tapi kondisi cuaca tidak memungkinkan begitu, jadi kami belum jadi berangkat. Tapi saya nggak nyesal juga ini ikut di Pekalongan ini, memang sangat menginspirasi sekali dari dari GSM dari Pekalongan ya. Saya juga masuk ke dalam grup Kota Pekalongan, Pekalongan Raya ini. Jadi saya sangat begitu terinspirasi dari kedua narasumber kita, yaitu pertama Bu Linda. Saya sekolah swasta ya Bu Linda ya, sekolah swasta, tapi prestasinya itu luar biasa, wawancara beberapa media begitu ya, itu luar biasa sekali. Saya untuk TV lokal aja belum pernah gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua dari Pak Widodo itu sangat menginspirasi sekolah pinggiran gitu ya. Saya dengar-dengar GSM itu bisa mengubah sekolah pinggiran itu masih tahap-tahap mendengar aja, baik dari Bu Lili atau dari yang teman-teman yang lain gitu ya. Tapi hari ini saya melihat nyata begitu. Wah, sekolah pinggiran itu bisa berubah sesuai dengan sekolah impian kita yang sudah dilakukan oleh Pak Widodo itu gitu. Saya banyak bersyukur sekali Pak hari ini gitu setelah melihat Pak Widodo itu presentasi ya. Sekolah saya di kota gitu kan. Tapi sekolah saya ini adalah sekolah kecil, biasa saja gitu ya. Tapi saya tidak berbuat banyak di sekolah ini gitu. Tapi dengan Pak Widodo itu di sekolah kecil gitu ya, memang bermanfaat banyak dan sangat menginspirasi sekali gitu. Jadi saya malu ini dengan Pak Widodo ini gitu. Ya, saya ke depannya mungkin saya akan kalau bisa minta kontak narasumber kita yang berdua yang luar biasa. Mungkin nanti saya akan berkomunikasi bagaimana cara mengubah mindset kita, kemudian mindset teman-teman, dan bagaimana menjadikan sekolah yang pinggiran itu kok bisa menjadi sekolah yang inspiratif begitu. Mungkin itu saja Bu Sri Mulyati. Oke, Assalamualaikum terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dasril. Beri aplaus yang meriah untuk Pak Dasril dan untuk kita semua tentunya Bapak Ibu pegiat GSM Indonesia. Terima kasih atas refleksinya. Jadi kita bisa simpulkan bahwa dimanapun kita berada Bapak Ibu, tidak itu memandang di kota, di desa, di pinggiran, di tengah kota, bahkan di pinggir pantai, selagi kita masih punya hati, ya hati dan pastinya dituangkan dengan meraki value-value GSM kita terapkan, pastinya akan menjadi sekolah yang
akan selalu dirindukan. Betul nggak, Mbak Linda, Pak Widodo? Jadi tidak perlu pesimis, kita mau di pinggiran, mau di tengah kota, mau kecil, mau besar. Pastinya dengan tadi hati dan kemudian kita menerapkan value dan melakukannya dengan merati, pastinya akan menjadi sekolah yang dirindukan anak-anak maupun Bapak Ibu guru. Baik, teman-teman KSM semuanya, kita juga akan mendengarkan ini penguatan dari Bunda Lili dan Pak Rianto. Nah, silakan Bunda Lili. Oke, Halo, Bunda terima Lili. kasih Iya. Bu Sri. Suara saya kedengeran? Iya, siap. Jelas, Bunda. Cukup ya. Ya. Oke, saya hari ini bersukacita bahagia gitu ya, karena saya jadi ingat yang dikatakan Pak Rizal, bahwa Pak Rizal tuh percaya perubahan itu ada di tangan guru-guru gitu ya, ada di tangan kepala sekolah, dan ini udah terbukti ya. Terbukti sekolah pinggiran. Kalau saya pernah ke sekolahnya Pak Widodo, Bu Linda, saya pernah ke sekolahnya Pak Widodo, saya suka guyon sama Pak Widodo. Pak, sekolah Pak Widodo itu lebih dekat Samudra Hindia daripada Yogyakarta gitu ya. Saya bilang kayak gitu. Karena di pinggiran gitu ya, dan tapi sekolahnya Pak Widodo yang pinggiran itu membuat kagum perisetnya Kemendikbud ya Pak Widodo ya. Pak siapa namanya, Pak Ridwan. Anak-anaknya kok percaya diri ya. Padahal ini sekolah di Gunung Kidul gitu. Itu Pak Ridwan dari Semeru Institute. Itu sampai seperti itu, dan saya jadi yakin ya, Indonesia pasti sebetulnya harusnya nggak boleh kayak gini-gini terus. Harusnya berubah. Ya, kita tuh bisa gitu. Kita tuh mampu gitu. Cuma kita berani apa enggak gitu. Dan saya menemukan di ruangan ini guru-guru yang mau berani untuk berubah gitu. Terus yang kedua ya Pak Widodo ya. Saya tuh sampai terharu loh Bu Linda, Bu Ngarmi, Pak Ri gitu kan. Tanggal 12 Mei itu kan GSM ada di TVRI ya Pak Widodo ya. Terus salah satunya di SD Baran, ya di SD Baran syutingnya itu tentang Pak Rizal dan Bu Novi, dan akhirnya GSM. Saya tuh sampai terharu loh Pak ketika diinikan Mbak Uun ya, bahwa benar-benar sekolah itu sebagai komunitas, karena itu Pak Camatnya hadir gitu ya Pak ya. Pak siapanya hadir, perangkat desanya hadir, karena mereka ikut memiliki SD Baran. Mereka ikut memiliki SD Baran. Jadi itu yang dicita-citakan GSM. GSM tuh pakai pendekatan komunitas dan akar rumput. Jadi nggak boleh sekolah itu bagus, rapi, lingkungannya kumuh. Itu nggak GSM itu. Tapi kalau pendekatannya akar rumput, pendekatannya komunitas, itu sekolah itu harus dirasakan oleh komunitas terdekat. Dan saya, Pak Ido, belajar dari sama-sama kabupaten ya. Saya banyak belajar dari Kabupaten Gunung Kidul gitu ya. Sekolahnya Bu Parmiasi di sini ada. Semua wali muridnya ikut memiliki gitu ya. Sampai ke camatnya, sampai ke lurahnya itu kayak bener-bener, dan disitulah sekolah sebagai komunitas. Dan biasanya dari situ juga muncul guru-guru yang mau terbuka, kepala sekolah yang mau terbuka, dan itulah GSM gitu ya. Dan Bapak Ibu, saya bersyukur bisa mempertemukan Pekalongan, Gunung Kidul, Tangerang Selatan, kemarin siapa lagi. Inilah GSM. Kita nggak boleh hebat sendirian. Kalau kita mau hebat, hebatlah dalam komunitas. Dan saya ingat, saya dengerin podcastnya Pak Bagus Mulyadi. Bapak Ibu, itu podcast bagus ya. Bagus Mulyadi, profesor dari Nottingham, tapi dia orang Indonesia. Dia bilang bahwa Indonesia tuh punya modal sosial yang paling hebat, yaitu apa? Gotong royong. Jadi ini GSM ini gotong royong, dan kita kembali ke siapa? Kembali ke apa yang DNA kita yang hebat.
yaitu gotong royong yang dulu tuh udah dipecah-pecah sama Belanda. Tapi sekarang kita buktikan bahwa dengan gotong royong, dengan komunitas, kita bisa bebarengan. Buktinya apa? Sekolah pinggiran, kita bisa sama-sama angkat, bahkan bisa menjadi apa? Jadi berkat, bisa jadi manfaat cerita-cerita itu. Dan saya pengen banget ya sekali waktu ya kalau nanti ngaji pendidikan di Jogja lagi, kita buat satu trip ke Gunung Kidul ya, nanti disambut oleh Bu Parmiasi, oleh Bu Kuruna, oleh teman-teman komunitas Gunung Kidul, Pak Widodo, biar ngerasain anak-anaknya tuh yang ramah, yang itunya Bu Parmiasi itu baru masuk aja saya tuh udah disambut senyumnya tuh senyum nggak takut, percaya diri. Dan itu anak-anak Gunung Kidul, Bapak Ibu, anak-anak di desa. Dan kita percaya ya dengan GSM di desa, di kota, semuanya bisa. Dan demi siapa? Demi senyum anak Indonesia. Itu Bapak Ibu selalu semangat. Dan ini Pekalongan sudah selesai mendapat pendampingan. Pak Ri nanti tugasnya mendampingi gitu ya komunitas lain ya, karena sudah, dan saya berharap dari Pekalongan akan juga muncul narator-narator. Gitu aja dari saya. Ada salam dari Pak Rizal dan Bu Novi yang selalu percaya, selalu berpihak kepada Bapak Ibu. Dan saya tuh selalu ingat ya berapa kali diundang loh sama Nadim tuh Mbak Lili aja yang mewakili. Nanti Pak Pendi aja yang mewakili, nanti siapa aja yang mewakili. Tapi kalau diundang sama Bapak Ibu guru, kapan Mbak? Saya mau datang Mbak gitu. Karena apa? Karena Pak Rizal selalu percaya bahwa perubahan itu dimulai dari Bapak Ibu guru. Terima kasih. Wassalamualaikum. Selamat siang. Salam Raki untuk kita semua. Ya, terima kasih Bunda Lili. Selamat siang, sehat selalu Bunda Lili. Salam juga buat Pak Rizal, Bu Novi, dan semua tim GSM Pusat ya, Bu Lili ya. Ya, baik, untuk penutup ini dari Pak Ri, katanya juga ingin memberikan sedikit penguatan ini. Pak Ri, halo Pak Ri. Ya, terima kasih. Silakan Pak Ri. Jelas nggak, Bu? Ya, jelas Pak, siap. Oke, terima kasih Bu Sri. Tak terasa Bapak Ibu, ini kelas pendampingan terakhir, sudah 4 kali kita didampingi oleh GSM Tangsel, Pak GSM Ri, Sibon, dan ya. kalau bisa minta pendampingan lagi Pak Ri. Dilanjut pendampingannya Pak Ri. Oke. Bunda Lili ya. Kami dari GSM Pekalongan Raya hanya bisa mengucapkan terima kasih yang besar-besarnya kepada GSM Tangsel, Bunda Wiwi yang sudah mengirimkan para personelnya untuk mendampingi GSM Sibon, Situbondo, Bondowoso, Bu Ani, Bu Elo, dan teman-teman dari Sibon, dan Pak Wid hari ini. GSM Gunung Kidul sangat menginspirasi semuanya. Terima kasih. Sekali lagi kami hanya bisa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya juga kepada Bapak Ibu yang setia 4 kali pendampingan hadir terus di acara kelas pendampingan ini. Tinggal kita tunggu saja ini Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu yang sudah mengimplementasikan apa yang diperoleh di pendampingan ini, menghubungi kami untuk kita sama-sama berbagi apa yang Bapak Ibu sudah lakukan. Siapa tahu itu menginspirasi, dan ayo kita bersama-sama majukan pendidikan di Indonesia. Dan jangan lupa Bapak Ibu, yang kemarin Bapak Ibu tidak bisa sempat ngaji pendidikan di Yogyakarta, ditunggu tanggal 2-8 September Bapak Ibu akan ada pendar kaji pendidikan. Jadi walaupun Bapak Ibu tidak bisa hadir karena ada sesuatu hal, seperti saya juga kemarin nggak bisa hadir, saya menunggu pendar dari teman-teman. Yaitu diingat Bapak Ibu, tanggal 2 sampai tanggal 8 September itu ada 3 waktu, ada siang, ada yang sore, ada yang malam juga. Jadi Bapak Ibu tinggal pilih saja, dan nanti Pekalongan juga dapat jadwal juga untuk kelihatannya tanggal berapa ya, tanggal 4 atau tanggal 5 di sore hari. Jadi Bapak Ibu boleh kok ikut yang di kelas manapun ataupun di jalur Pantura, khusus Pantura Jawa Tengah.
Itu saja. Sekali lagi terima kasih Bunda Lili. Ini belum semua komunitas yang mendapatkan kelas pendampingan Bu Sri. Ini Pekalongan yang kembali lagi bayi ajaib kata Pak Rizal dan Alhamdulillah ya Pak ya. Syukur, Iya, bersyukur kita. selalu mendapatkan prioritas. Alhamdulillah dapat kelas pendampingan mungkin ini yang keempat atau ketiga dari program GSM Pusat. Ini luar Pokoknya biasa untuk minta lanjut Pekalongan. lagi Pak Ri. Minta Minta didampingi lanjut lagi. lagi. Oke Bapak Disambung lagi Ibu. Bunda ya. Oke, nanti sepil ya minta mohon-mohonlah kepada Bunda Lili dan teman-teman yang lain. Nah, saya yakin dari GSM Tangsel kalau kita minta lagi ke GSM Sibon, GSM Gunung Kidul, GSM manapun siap. Dan giliran kita Bapak Ibu GSM Pekalongan Raya juga nanti kalau dimintai untuk mendampingi kelas pendampingan GSM lain kita siap ya Bapak Ibu ya. Siap menarasikan apa yang sudah kita dapatkan dan kita bagikan lagi. Jadi tidak kita sendiri yang tumbuh, kita tumbuh bersama-sama. Mungkin itu saja Bu Sri. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu. Nggih. Iya. Saya sudah sepil ke Bunda Lili permintaan saya kan setidaknya pendampingannya dilanjut penjaga gitu ya. dapur GSM Pusat bisa tampil. Kita kan sebagai komunitas penjaga gawangnya di GSM Pusat kan belum kita kenal semua. Kemarin saya sepil ke Bunda Lili belum. Ini kapan-kapan Bunda Lili. Ya, ada Mbak Sekar, ada Mbak Umu, ada Mbak Nadia. Juga tidak Pak Ri saja yang kenal. Iya, siap. Nah, nanti Bu Lili ya, boleh. Ini permintaan dari Pak Edi. Iya. Jadi Bapak Ibu, ayo kita kembangkan GSM Pekalongan Raya. Ayo silakan apapun bisa dibagikan di GSM Pekalongan Raya. Jadi tidak hanya pengurus saja, tapi Bapak Ibu kalau ingin berbagi kita tunggu. Kita tunggu, benar-benar kita tunggu. Ayo kita bergandengan tangan untuk pendidikan Indonesia yang lebih baik lagi. Itu saja Bu Sri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ri atas kesempatannya. Sebelum saya tutup, ini saya mau membacakan salah satu chat komen dari Bu Elo Rizky ya. Di kolom chat ini saya mau bacakan ya Bapak Ibu. Saat saya melihat Bu Linda dengan madrasahnya, saya melihat Nyimas Melati, pahlawan dari Tangerang. Wih, luar biasa. Bu Linda Nyimas Melati zaman sekarang. Sukses Bu Linda, sangat menginspirasi. Kagum banget sama sepak terjangnya di dunia pendidikan. Wah, ini nggak nyepak-nyepak lagi nih Bu. Pokoknya wes dibabat habis semuanya ya Bu ya. Luar biasa. Kemudian ini dari Bu Elok juga. Oh ya tadi, dimanapun kita berada, selagi kita masih punya hati, pastilah akan menjadi sekolah yang dirindukan. Amin. Terima kasih. Ini satu lagi, ini juga Bu Elok. Oh, Masya Allah, ini Bu Elok ini. Tidak boleh sekolah itu rapi, bagus di lingkungan yang kumuh. Nah, ini tadi quote dari Bunda Lili ya, luar biasa. Baik Bapak Ibu, para pegiat GSM, dimanapun berada yang saat ini sudah mengikuti kelas pendampingan yang keempat dari Kota Pekalongan, dari GSM Pekalongan Raya. Saya selaku moderator mengucapkan ribuan terima kasih dan selamat mengadopsi semua ilmu pengalaman-pengalaman baik dari narator kita, dari Bu Linda Asmarani, Pak Widodo dari Gunung Kidul, juga dari Bunda Lili dan Pak Rianto yang ini sudah para pakarnya GSM ini. Saya sendiri kalau belajar GSM masih suka kadang itu naik turun istiqomahnya, belum seperti Bu Linda yang semangatnya membara terus. Semoga dengan pertemuan kita kali ini dapat terus membakar semangat berjuang supaya ada selalu perubahan dalam sekolah kita terutama minimal, dan nantinya pastinya akan meluas kepada seluruh peserta didik di Indonesia menjadi lebih baik. Saya selaku moderator
Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan di lain kesempatan ya Bapak Ibu. Terima kasih Bunda Lili, Bu Linda, Pak Wid, Pak Terima Edi, Pak kasih Ari, semuanya. dan teman-teman Ya, semuanya. mohon Salam izin. dari KSM Pekalongan Sukses Raya. semuanya, sehat semuanya. Amin. Ya, Pak Sampai Wid. jumpa lagi Pak Terima kasih. Wid. Ketemu lagi. Bu Linda, makasih ya. Terima Pak kasih, Freddy, Mas Yasmo. makasih. Bunda Kak Buat Lili, terima gawang kasih. GSM Saya Pekalongan. stop